Hai Sobat iPes, sebelum menyaksikan video dari YouTube channel ini, silahkan like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi untuk channel YouTube ini. Terima kasih. Dari malam hingga pagi, ku coba berkali-kali tak pikirkanmu. Ku coba lagi dan lagi, namun semakin ku hindari, bayangmu semakin hadir. Ku sadar diri tak mungkin untuk miliki, namun kau buatku semakin jatuh hati. Mengapa kau lagi terus hadir dalam hari-hariku? Mengapa ini tidak adil? Karena ku tahu kau tak rasakan yang sama di hati. Kau lagi terus muncul dalam mimpi-mimpiku, meski ku tahu tak mungkin dirimu untuk ku miliki. Mengapa semakin hari hadirmu semakin ku nanti? Semoga kau tak sadari mengapa kau lagi terus hadir dalam hari-hariku. Mengapa ini tidak adil? Karena ku tahu kau tak rasakan yang sama di hati. Kau lagi terus muncul dalam mimpi-mimpiku, meski ku tahu tak mungkin dirimu untuk ku miliki. Ku sadar diri tak mungkin untuk miliki, namun kau buatku semakin jatuh hati. Mengapa kau lagi terus hadir dalam hari-hariku? Mengapa Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat iPas. Terima kasih sudah hadir di acara iPas Talk Show How to be Specialist Doctor but also Building Business bersama Dr. Gugun Iskandar Hadiat, SPJP Konsultan, sebagai founder dan CEO Rumah Sakit dan Klinik Jantung Hasna Medika. Talk show kali ini akan seru banget karena kita akan bahas gimana sih jadi dokter spesialis tapi juga ngebangun bisnis nih. Jadi kita punya dual tanggung jawab, dual profesi yang cukup seru untuk kita jalani secara bersama-sama. Dan talkshow ini akan dipandu oleh saya, Dr. Diana Spenti, sebagai moderator dari awal hingga akhir. Oke, mungkin teman-teman udah banyak pertanyaan ya untuk Dr. Gugun nanti ini gimana sih suksesnya Hasna Medika, gimana sih Dr. Gugun ngebagi waktunya dan lain-lain. Nanti kita akan kasih teman-teman kesempatan untuk bertanya ke Dr. Gugun lewat Slido. Nanti saya akan jelasin ya. Sebelumnya mungkin kita kenalan dulu nih sama narasumber kita. Narasumber kita seperti yang kita tulis ya, Dr. Gugun Iskandar Hadiat, SPJP Konsultan. Beliau menjalankan pendidikannya di Fakultas Kedokteran Unpad, kemudian melanjutkan di pendidikan spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah KUI, kemudian melanjutkan sebagai Fellow of Asian College of Cardiologists di Brunei Darussalam pada tahun 2017, dan menjalankan konsultan prevensi dan rehabilitasi kardiovaskular pada tahun 2021. Untuk working experience-nya, Dr. Gugun ini bekerja di SMF Jantung RSUD Arjawinangun dari tahun 2006 hingga saat ini, dan tentunya ini akan kita bahas banget nih nanti sebagai founder dan CEO dari Hasna Medika Group yang kita ketahui udah banyak banget nih cabangnya. Rumah sakitnya ada di Hasna Medika Cirebon dan Hasna Medika Kuningan. Sementara untuk kliniknya seperti yang tertulis udah banyak banget. Klinik Jantung Hasna Medika ada di Indramayu, Cidawung, Majalengka, Malang, Subang, Cianjur, Bandung hingga Garut. Untuk organisasinya, Dr. Gugun saat ini sebagai Ketua BPKJ, Badan Pelaksana Klub Jantung Kabupaten Cirebon, Koordinator Bidang Kerjasama dan Kelembagaan Pengurus Pusat Jantung Indonesia Cabang Utama Jawa Barat,
Barat. Dr. Gugun juga sebagai pengelola Pusat Koperasi Konsumen Jantung Indonesia dan sebagai Ketua Departemen Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan Anggota PP Perki dari tahun 2022 sampai 2025. Untuk semua kerja keras yang dilakukan Dr. Gugun mendapatkan suatu achievement, yaitu penghargaan dari PP Perki pada tanggal 27 November 2022 sebagai Philanthropic Heart Award dokter jantung paling berpengaruh menciptakan lapangan pekerjaan baru, pengabdian kepada masyarakat. Keren banget. Memang cocok banget nih untuk kita jadikan narasumber kita malam ini, bincang-bincang kita malam ini mengenai gimana sih jadi dokter spesialis. Dokter Gugun ini adalah spesialis jantung konsultan nih, tapi bisa punya bisnis yang sebesar ini, bisa sesukses ini. Mungkin kita perlu banyak belajar dan banyak tanya sama beliau ya, supaya kita bisa mencontoh kesuksesan beliau. Dan sudah hadir malam ini narasumber kita, Dr. Gugun. Selamat malam, dokter. Selamat malam, Assalamualaikum, Dokter Dian. Apa kabar juga? Waalaikumsalam, dokter. Sehat, Dokter Dian? Sehat. Dokter Gugun gimana, dok? Sehat, dok? Alhamdulillah sehat. Di Cirebon hari ini kebetulan nggak hujan ya. Oh iya, alhamdulillah. Di sini tadi barusan hujan, dok. Ya, hampir tiap hari sekarang hujan ya. Siap. Terima kasih banyak, dok, sudah hadir hari ini. Kita tahu bahwa jobnya dokter Gugun sekarang lagi banyak-banyaknya nih. Kayaknya tiap minggu ada aja terbangnya kayaknya nih. Betul, baru pulang dari Serang ya kemarin, Serang, Banten. Ya, mengurus Hasna juga ya, dok ya? Ya, sama. Insya Allah akan mendirikan cabang ke-12 Hasna di Serang, Banten. Siap. Ya. Nanti kita akan tanya-tanya banyak nih, dok, tentang Hasna Medika kayaknya. Siap-siap ya, dok? Siap, silakan. Oke, nah untuk peserta yang ingin bertanya nanti, kita mau memberitahu bahwa pertanyaan untuk Dokter Gugun nanti tidak diajukan melalui kolom komentar ya, karena kalau kolom komentar nanti kita takutnya terlalu banyak. Jadi pertanyaannya bisa diajukan nih dengan cara masuk melalui slido.com, atau kalau peserta punya aplikasinya, boleh masuk aplikasinya dengan masuk ke kodenya 2380213. Atau boleh aja langsung scan barcode-nya di sini, kemudian masukin kodenya 2380213. Pertanyaannya dapat diajukan dengan menuliskan nama, underscore instansi rumah sakit, atau tempat bekerjanya, atau boleh asal universitasnya juga boleh. Pertanyaannya bisa diajukan, baik selama narasumber menyampaikan materi, jadi nanti Dokter Gugun akan ada beberapa presentasi dikit nih, maupun nanti pada di sesi Q&A. Oke, kira-kira cukup jelas ya. Nanti kalau pada lupa cara joinnya, kita akan ingetin lagi di kolom komentar. Pertanyaan boleh diajukan mulai dari sekarang. Nah, sebelum teman-teman mulai bertanya, mungkin saya dulu nih, dok, yang ingin bertanya kalau boleh. Silakan. Oke, boleh admin di-share ininya, PPT-nya. Posisi di Cirebon ya, dok? Berarti sekarang ya, dok? Betul, di Cirebon. Baru ini, Cirebon. Oke, siap. Nah, ini nanti kita akan ada pertanyaan dulu buat Dokter Gugun, habis itu Dokter Gugun yang presentasi. Nah, pertanyaan yang pertama nih, dok, mungkin. Apa sih, dok, yang membuat Dokter Gugun tertarik dan termotivasi untuk memulai bisnis Hasna Medika ini di saat posisi dokter sekarang udah jadi dokter spesialis loh. Kalau nggak salah, Dokter Gugun membangun Hasna waktu udah jadi spesialis ya, dok ya? Betul. Rumah sakit jantungnya. Tapi flashback-nya ke belakang mulai dari dokter umum ya. Boleh. Silakan, sedikit dokter. merintis. Iya. Untuk saya sekarang ya, Dokter Dian ya. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Terima kasih nih Dokter Dian dan juga Aipas yang telah mengundang saya, juga yang saya hormati teman-teman sejawat, dokter spesialis, kemudian juga tadi saya dengar juga ada peserta didik ya, PPDS, kemudian dokter umum, juga hadir di sini ada koas, ada mahasiswa. Pertama-tama tentu kita mengucapkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi bahwa malamnya hari ini kita bisa silaturahmi, kita sharing ya Dokter Dian nih. Karena terus terang saya juga udah kenal Dokter Dian ya beberapa waktu ke belakang nih. Dokter Dian ini sangat energik dan insya Allah mudah-mudahan sebentar lagi ya menjadi peserta didik program studi dokter spesialis ya Dokter Dian. Nah mungkin kalau tadi disampaikan oleh Dokter Dian mengenai Hasna Medika, izinkan saya untuk tak kenal maka tak sayang ya untuk memperkenalkan tentang Hasna Medika. Jadi memang betul nih, pasti ada latar belakang, pasti ada motivasi, pasti ada di belakang alasan kenapa kok saya sebagai dokter jantung atau kita menjadi dokter, tapi
bisa atau bisa mendirikan ya tentang mendirikan fasilitas kesehatan yang kita bilang mungkin ini sosio bisnis gitu ya, bisnis yang bersifat sosial. Bisa ditampilkan slide dari saya, Mbak Debbie? Bisa, dokter. Ya, jadi tak kenal maka tak sayang. Slide selanjutnya. Ya, jadi tadi disampaikan prolog dari Dr. Dian, ya syukur alhamdulillah sampai saat ini setelah 10 tahun atau 17 tahun saya sebagai dokter spesialis jantung bisa mendirikan dan mengoperasionalkan ada 9 cabang ya, baik itu 2 rumah sakit khusus jantung dan 7 klinik utama jantung yang tadi tersebar ya, mulai dari Cirebon, kemudian 2 rumah sakit di Cirebon, rumah sakit jantung tipe B dengan 75 tempat tidur ya, mulai dari tindakan ini adalah cikal bakalnya. Jadi di Cirebon inilah saya memulai ya menginisiasi, kemudian juga di Kuningan juga rumah sakit khusus jantung di Kuningan dengan rumah sakit jantung tipe C, kemudian juga 7 klinik utama jantung ada di Kota Indramayu yang jaraknya 40 km dari Cirebon, kemudian juga di Kedaung, perbatasan antara kota dan Kabupaten Cirebon, kemudian juga di Majalengka, ya ini juga klinik utama dengan tempat perawatan, kemudian langsung nyebrang ke Malang, Dokter Dian. Di Malang, Jawa Timur itu ada 14 dokter jantung, ya mulai dari Prof. Jangan, Prof. Saiful dan teman-teman di sana merasa tertarik gitu ya apa yang kita kerjakan di Cirebon menjadi inspirasi dan alhamdulillah sudah bekerja beroperasional dengan baik. Kemudian juga di Subang. Ya, ini juga klinik utama dengan tempat perawatan, kemudian di Cianjur. Alhamdulillah di Cianjur ini baru peresmian baru tanggal 9 grand opening tanggal 19 Januari kemarin. Kemudian dalam waktu yang bersamaan juga di Bandung tanggal 1 Februari. Jadi cuma selisih 10 hari ini Dokter Dian. Alhamdulillah kita bisa meresmikan 2 klinik utama jantung ya yang ada di Cianjur dan di Bandung, dan di Garut alhamdulillah juga di Garut ini sedang dalam proses pembangunan dan kira-kira nanti bulan September ini kita akan resmikan. Tentu semua ini nggak ujuk-ujuk gitu ya, Dokter Dian tahu ya nggak ujuk-ujuk, bukan simsalabim. Tentu ini butuh perjuangan, kerja keras, ya motivasi yang kuat. Nah mudah-mudahan pada malam hari ini saya bisa sedikit memberikan insight gambaran ya motivasi. Karena background kita sama, ya saya juga pernah mengalami sebagai mahasiswa kedokteran, saya pernah juga jadi koas, ya kemudian dengan segala perjuangannya menjadi dokter jantung, kemudian ditempatkan di daerah dengan segala kekurangannya, ya dengan segala fasilitas dan tantangan, kemudian punya cita-cita ingin melanjutkan pendidikan, mengambil dokter spesialis jantung ke Jakarta, jauh dari orang tua, jauh dari anak, perjuangan ya, begitu kembali ke daerah. Nah itu mungkin tadi salah satu motivasinya Dokter Dian. Begitu ke daerah, begitu sudah selesai dengan segala semangatnya sebagai seorang dokter spesialis jantung, antara harapan dan kenyataan ya ternyata berbeda gitu. Nah inilah mungkin menjadi salah satu motivasi. Nah kemudian slide selanjutnya. Nah ini ya, jadi 2013 ya saya sampaikan bahwa kita meresmikan rumah sakit khusus jantung di Cirebon. Jadi mundur kembali ke belakang, tadi disampaikan bahwa setelah saya selesai pendidikan tahun 93, kemudian 94 ya saya ini kan sebagai dokter PTT di Kabupaten Cirebon gitu ya. Pilihan ya itu dari pemerintah, jadi harus melakukan sebagai dokter PTT. Nah, setelah tahun 94 selesai, kemudian 94 masuk, kemudian 97 selesai, bisa berhenti dulu sebentar ya, karena ada azan. Mungkin sebentar, Dokter Dian. Boleh, Dokter. Kita pause dulu sebentar, nanti kita lanjutkan setelah azan di tempat Dokter Gugun selesai ya. Ya, terima kasih sejawat sekalian. Karena masjidnya sebelah rumah saya, persis sebelah rumah temboknya, jadi saling ini ya, biar kita menghormati juga. Nah, saya lanjutkan, mohon izin. Jadi tadi 94 saya sebagai dokter PTT di Kabupaten Cirebon, jarak sekitar 150 dari kota Bandung. Setelah selesai PTT 97, saya nggak langsung sekolah, Dokter Dian, sejawat sekalian. Nah, kebetulan di situ karena di daerah dokter waktu itu tahun 94 masih kurang. Jadi alhamdulillah pasien lumayan banyak, Dokter Dian. Jadi saya menginikan, kalau itu tahun 97 itu mungkin 94 97 orientasinya saya harus
bisa sekolah lagi gitu. Jadi saya harus punya bekal dan syukur alhamdulillah dari perjalanan 97 sampai 99 saya masih tetap praktek sebagai dokter umum, baru tahun 99 baru melanjutkan studi di Harapan Kita, keterima 2020, tapi karena di Harapan Kita yang ngantri cukup banyak, jadi waktu itu kalau keterima di Harapan Kita harus 1 tahun menunggu Dokter Dian. Jadi baru 1 tahun 2001 saya sekolah ambil spesialis jantung di Harapan Kita. Kemudian 2006 selesai. Nah dari situlah Dokter Dian, dari 2006 begitu saya kembali ke daerah, ternyata di daerah yang katakanlah Cirebon ini hanya jarak dari Jakarta ini 220 km ya, tidak terlalu jauh. Tapi fasilitas waktu saya kembali antara harapan dan kenyataan ya, di mana saya semangat nih sebagai seorang dokter jantung muda dengan segala idealisme, tapi begitu saya di daerah ya ternyata fasilitas ya masih sangat kurang. Ya, untuk menegakkan diagnosa treadmill, alat belum ada. Kemudian echo, saya harus nebeng ke teman sejawat dokter radiologi gitu ya. Nah dari situlah saya berpikir bahwa dengan saya menjadi seorang dokter spesialis jantung, saya harus mengurangi dependensi, ya ketergantungan terhadap orang lain, terhadap pihak lain. Dari situlah saya punya cita-cita bahwa satu saat saya pun harus bisa punya fasilitas sendiri yang bisa mengobati pasien, bisa merawat pasien, juga bisa memperkerjakan orang lain. Nah dari situlah timbul motivasi saya, karena terus terang ya kita juga diberikan sebagai dokter ya, dokter spesialis atau dokter umum juga diberikan keleluasaan bisa praktek di 3 tempat gitu ya. Jadi saya waktu setelah selesai juga didorong menjadi PNS. Sampai sekarang alhamdulillah saya menjadi PNS nih. Golongan 4A, meskipun pengen mundur itu nggak boleh katanya tuh. Ya dengan segala keterbatasan. Nah akhirnya saya bekerja sebagai PNS di satu rumah sakit umum daerah, kemudian saya juga praktek di rumah sakit swasta, dan saya berpikiran bahwa satu SIP lagi saya pergunakan untuk diri saya sendiri. Ya untuk bekerja untuk diri saya sendiri. Karena satu saat Dokter Dian dan sejauh sekalian, kalau kita menjadi PNS satu saat bisa pensiun gitu ya. Kemudian bekerja di rumah sakit swasta mungkin kalau cocok bisa lanjut terus, tapi kalau nggak cocok juga mungkin kita. Nah, kalau bekerja untuk diri sendiri dengan mempunyai fasilitas kesehatan apapun namanya ya, baik itu klinik, klinik utama atau klinik dengan rawat inap, ini ada sesuatu yang kalau misalnya kita sudah tidak ada, itu bisa ada yang meneruskan, ada legacy gitu. Nah, itu motivasi saya. Jadi saya pikir karena saya bukan ustadz gitu ya, saya tidak mendirikan pesantren. Karena saya bukan guru musik, saya tidak mendirikan sanggar musik. Saya bukan guru seni tari, saya tidak mendirikan sanggar tari. Tapi karena saya dokter jantung, saya ingin mendirikan lah fasilitas kesehatan apapun namanya. Waktu itu mungkin cita-citanya hanya klinik gitu ya. Kalau rumah sakit mungkin masih jauh cita-citanya waktu itu. Nah, ada sesuatu kalau kita tidak ada ya, ini ada yang meneruskan. Nah, itu motivasi yang pertama. Terus yang motivasi kedua juga, mungkin banyak contoh Dokter Dian, dokter-dokter yang sukses gitu kan, dokter spesialis, kemudian bekerja. Nah, karena kita sebagai dokter spesialis ada limit waktunya, hidup kita di dunia semua ada limit waktunya gitu ya. Mau berapa tahun sih dari dokter spesialis, mau berapa usia kita. Pada suatu saat kita sudah sukses, kemudian karena usia, ya kemudian kita usia tua, kemudian kita meninggal. Nah, banyak dokter yang mungkin sudah itu hilang gitu ya, tidak bisa ada yang meneruskan. Nah, saya pengen kalau saya nanti satu saat tidak ada sesuatu yang bisa diteruskan, baik itu oleh saudara, buat anak. Nah, inilah dua motivasi itu. Nah, akhirnya saya mendirikan klinik. Waktu itu ada teman sejawat ya kebetulan. Nah, inilah mungkin saya juga menyampaikan begitu pentingnya pertemanan ya, what's us friend for gitu ya. Begitu bermanfaatnya teman-teman sejawat. Apalagi waktu saya bisa mendirikan rumah sakit jantung Hasna Medika di tahun 2013, itu adalah bantuan dari teman sejawat saya yang bersama-sama ya masuk PPDS bareng, kemudian keluar pun bareng. Tapi karena saya harus kembali ke Cirebon, ya Dr. Hairul ya saya sebut namanya, itu harus kembali ke Hasan Sadikin. Beliau sebagai staf pengajar, beliau ambil intervensi. Nah, pada saat 2013 ya, kemudian klinik-klinik yang tadi saya rintis mulai dari 2 karyawan, 3 karyawan, 5 karyawan, ada berjalanlah klinik utama spesialis gitu ya, dengan rawat jalan saja, ada beberapa dokter spesialis. Nah, pada waktu itu ada kesempatan gitu dengan peraturan
Permenkes nomor 28 tahun 2011 bahwa klinik bisa dengan tempat perawatan. Nah, ini saya mencoba menginisiasi mendirikan klinik jantung dengan tempat perawatan. Nah, berkembang cukup baik. Nah, waktu itu saya termotivasi juga. Ada peraturan Permenkes nomor 340 di mana rumah sakit jantung bisa dengan 25 tempat tidur saja. Ya, kemudian dengan alat cath lab. Nah, dari situlah mimpi besar saya mulai mulai ingin diwujudkan. Dan alhamdulillah ya pada saat persyaratan, salah satu persyaratan dengan mendirikan rumah sakit khusus jantung itu harus ada cath lab. Dan disinilah teman saya yang tadi sampaikan Dr. Hairul ya mau membantu saya. Jadi beliau setiap hari Sabtu ya, hari Jumat malam dan hari Sabtu ya melakukan tindakan intervensi dengan alat yang seadanya gitu ya. Waktu itu masih dengan mobile cath lab. Nah, disitulah mulai mendirikan rumah sakit jantung Hasna Medica yang ada di Cirebon 2013. Nah, ini juga cukup lumayan Dr. Dian karena Hasna Medica ini adalah menjadi rumah sakit jantung swasta kedua di Indonesia. Ya, setelah yang ada di Jakarta, Rumah Sakit Bina Waluya. Jadi pada saat saya mengundang para guru besar di harapan kita, guru-guru saya, mereka kaget juga gitu. Apa benar nih anak kemarin sore nih, Dokter Gugun kan baru kemarin sore, kok bisa gitu, bikin rumah sakit khusus jantung, ya bukan di kota Surabaya, bukan di Bandung, bukan di Medan, ya bukan di Ujung Pandang, tapi di kota kecil di kabupaten di Cirebon. Nah inilah yang menjadi suatu kebanggaan buat saya dan sangat support dari para guru besar. Nah wujud itulah yang akhirnya 2013 mendirikan rumah sakit jantung swasta kedua di Indonesia. Nah, di 2014 kita mengetahui bahwa era BPJS Kesehatan. Kita ketahui juga bahwa penyakit jantung adalah penyakit yang banyak memakan biaya tinggi ya. Jadi kalau orang sudah divonis penyakit jantung, wah itu penyakit seumur hidup gitu ya, seolah-olah pasien sudah putus harapan. Nah, ini juga berkah buat kami ya. Dengan 2013 kami belum bisa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Pada saat itu mungkin kami sudah ada rumah sakit, tapi belum banyak masyarakat yang bisa memanfaatkan karena keterbatasan biaya. Nah, 2015 setelah 1 tahun BPJS Kesehatan berjalan, kami bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan ini berkah luar biasa, Dr. Dian dan sejawat sekalian, ya, di mana pada waktu itu di kami di Cirebon ya kota kabupaten yang Ciayu Majakuning ada 4 kota kabupaten sekitar 8 juta penduduk bisa betul-betul di cover. Jadi di wilayah Cirebon Raya tidak ada lagi pasien yang tidak dapat dilayani ya karena tidak ada biaya. Nah, akhirnya juga ini sangat membawa berkah buat kami ya. Jadi di satu sisi banyak bisa membantu masyarakat, tapi di sisi lain juga menjadi income ya karena ini sosio bisnis dan syukur alhamdulillah sejak itu sekitar 80% pasien-pasien kami adalah pasien-pasien BPJS Kesehatan. Nah, 2015 juga kami dijadikan jejaring pendidikan karena ada salah satu konsultan sana yaitu Dr. Hairul menjadi dokter di kami. Nah, jadi sampai sekarang Hasna Medica Cirebon ini menjadi rumah sakit jejaring pendidikan untuk stase mandiri dari PPDS. Jadi manakala PPDS itu akan selesai ya 1 semester lagi mereka harus stase mandiri ya berlaku sebagai seorang dokter jantung. Nah, ini sampai sekarang dari 2015 sampai 2023 sudah sekitar 120 PPDS yang pernah stase mandiri di Hasna Medica selama 1,5 bulan atau 1 bulan. Nah, ini menjadi modal kami ya untuk jejaring. Jadi kemanapun yang 100 dari 120 ini sekitar ada 110 dokter jantung yang pernah tahu tentang Hasna Medica. Nah, disitulah juga saya mengajarkan kepada mereka untuk entrepreneur wirausaha ya Bang ya. Jadi coba nanti setelah Anda ke Sumatera, Anda atau ada di Jawa atau ke Kalimantan, ada ke Sulawesi harus mulai berpikir gitu ya. Karena era kita sekarang udah berubah. Eranya sekarang adalah era JKN, era BPJS. Sudah selesai kita single fighter, ya. Eranya kita berkolaborasi, berbagi kompetensi, berbagi komitmen, berbagi tanggung jawab. Nah, akhirnya 2015 ya menjadi jejaring pendidikan, ya. Kemudian juga 2016, nah membuka cabang yang baru, ya. Cabang yang baru yaitu di Kota Indramayu. Karena apa? Karena kami mendapatkan revenue gitu ya, pendapatan yang cukup baik karena waktu itu pasien-pasien jantung dibayar cukup baik ya dengan biaya oleh BPJS cukup baik. Nah, akhirnya kami mendirikan cabang yang entitas yang kedua 2016 ya. Jadi Hasna Medica yang ada di Indramayu. Ini juga mulai dari klinik juga. Ya seperti yang di Cirebon. Di Cirebon juga saya 2007, 2008, 2009, 2011 itu klinik dulu. Nah, 2016 pun sama ya di Hasna Medica yang ada di Indramayu juga mulai dari klinik ya. Kemudian alhamdulillah sekarang sekitar
5.000 pasien per bulannya untuk rawat jalan. Nah, ini juga sudah berkembang dan mudah-mudahan tahun depan ini juga bisa bermetamorfosa karena sudah cukup banyak pasien ya. Kami rencanakan untuk menjadi rumah sakit jantung juga. Nah, kemudian 2017 Hasna Medika Cirebon menjadi akreditasi paripurna ya. Kemudian 2018 juga ini menjadi pelajaran buat kami. Ya, di mana kami mencoba kalau yang awal-awal seperti di Cirebon maupun di Indramayu itu mendirikan klinik-klinik ya. Jadi kita mulai tumbuh. Nah, kalau di 2018 dengan segala optimisme ya regulasi segala macam kita yakin tidak berubah, maka kami mencoba mendirikan langsung rumah sakit khusus jantung ya dengan investasi yang cukup besar. Nah, kalau di Cirebon kan nyicil ya, Dr. Dian sedikit-sedikit, kemudian di Indramayu juga. Nah, kalau di Kuningan 2018 kami mencoba membuat dari tanah kosong greenfield dengan investasi yang cukup besar, langsung bikin rumah sakit jantung, langsung mengadakan cath lab segala macam. Nah, ternyata 2018 ya terjadi moratorium dari pelayanan cath lab. Ya, sampai sekarang nih 2018 sampai 2023 ini moratorium. Jadi bagaimana ceritanya kita sudah investasi besar rumah sakit jantung ya, tapi tidak bisa memberikan pelayanan cath lab karena belum kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Karena sekarang di zaman sekarang agak berat gitu ya untuk memaksakan pasien untuk melakukan biayanya sendiri. Nah, ini jadi bahan pelajaran buat kami. Nah, sejak 2018 kami punya strategi bahwa ke depan kami akan memulai ini dari klinik tumbuh ya, klinik yang dengan mulai dari 10 tempat tidur, 13 tempat tidur sampai 20 tempat tidur. Nah, kemudian 2018 Hasna Medika Cirebon naik kelas menjadi rumah sakit tipe B dengan 75 tempat tidur. Kemudian juga selain kateterisasi juga alat dengan peralatan ada alat elektrofisiologis tadi. Nah, kemudian dengan 2019 juga Hasna Medika yang di Kuningan terakreditasi utama dan alhamdulillah sekarang 2022 sudah dengan paripurna. Nah, kemudian karena kebutuhan, karena perkembangan yang cukup pesat, 90% pasien-pasien kita BPJS gitu ya, karena klinik itu dibayarkan lebih lancar dibandingkan dengan rumah sakit. Karena klaim-klaiman BPJS di klinik itu lebih sedikit ya dibandingkan dengan rumah sakit besar. Karena BPJS itu lebih senang dengan membayar yang lebih murah dengan jumlah yang tidak terlalu banyak ya. Nah, kami di 2019 juga mencoba di Kedaung ya mendirikan klinik utama. Nah, tapi klinik utama yang di Kedaung ini tanpa tempat perawatan. Jadi hanya klinik rawat jalan. Nah, kemudian di 2019 juga kami mendirikan klinik jantung Majalengka dengan tempat perawatan. Nah, pada saat peresmian ini sama-sama ya beda selisih sekitar 1 bulan lah di 2019 bulan November dan 2019 di Majalengka. Nah, pada saat itu kita tidak menyangka ya di 2019 ya 3 bulan kemudian di bulan Maret ternyata ada pandemi COVID-19. Nah, ini juga bahan pelajaran juga buat kita Dr. Dian meskipun kita punya SOP yang baik ya, kemudian perencanaan yang baik, tapi kalau skenario dari Tuhan Yang Maha Esa, wah kita luluh lantai juga. Ini cukup berat buat kami. Nah, ya tapi kami tetap optimis ya bahwa ya syukur alhamdulillah sekarang COVID-19 sudah tidak ada lagi gitu ya, sudah mulai dari endemi. Nah, kemudian 2020 ya, apa yang dilakukan oleh Hasna Medika Cirebon kami juga ternyata ini menjadi inspirasi buat teman-teman yang saya sampaikan tadi di Malang. Ya, 2 pendiri bagian kardiologi di Malang di Universitas Brawijaya merasa tertarik ya. Akhirnya kami juga mendirikan Hasna Medika yang ada di Malang. Ya, meskipun COVID di tengah COVID, tapi teman-teman yang di Malang selalu memberi semangat. Ayo Dr. Gugun, kita selesaikan karena kita optimis bahwa COVID ini akan ada akhirnya. Dan alhamdulillah pada bulan Desember 2020 bisa meresmikan klinik jantung Hasna Medika Malang yang sekarang dengan 13 tempat tidur. Nah, kemudian juga dalam pertumbuhan juga akhirnya tahun 2021 kami bisa mendirikan 1 entitas yang ada di Subang. Ya, syukur alhamdulillah juga sekarang dengan pasien-pasien sekitar sudah mencapai sekitar 2.500 per bulannya dalam waktu 1 tahun ini. Nah, kemudian juga di tahun 2022 yang saya sampaikan tadi ya kita membangun klinik jantung Cianjur dan klinik jantung yang ada dibangun juga ini sudah operasional. Ya, dua-duanya sudah dikredensial ya alhamdulillah sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, kemudian ke depannya di tahun 2023 juga insya Allah kami sedang melakukan pembangunan di Garut
Ya, di Garut ini adalah cabang yang ke-10, kemudian juga di Serang, kami baru hari Sabtu kemarin pulang dari Serang, ini ada cabang yang ke-12, dan insya Allah nanti tanggal 15 hari Rabu juga saya terbang ke Bali. Nah ini juga teman-teman di Bali sudah menunggu ya hampir 2 tahun karena COVID-19. Nah ini juga untuk mendirikan klinik jantung Hasna Medica yang ada di Karangasem, Bali. Ini adalah cabang yang ke-11, dan insya Allah juga setelah Lebaran juga kita akan mengeksekusi untuk memulai pembangunan cabang Hasna Medica yang ke-13 yang ada di Kota Sumedang. Slide. Nah ini jadi gambaran pengembangan dari Hasna Medica yang ada sekarang ya, baik itu di yang sudah saya sebutkan, kemudian juga di Garut sedang ada pembangunan, dan insya Allah di tahun 2023 juga kita sedang membangun ya, 2003 di Serang, di Cikande, kemudian di Bali dan di Sumedang. Dan insya Allah mudah-mudahan beberapa tahun ke depan juga karena kita sudah punya mitra strategis, Hasna Medica juga sudah dikelola dengan cukup profesional. Kita akan menjadi perusahaan yang terbuka ya, perusahaan terbuka di tahun 2025, 2026 kita akan IPO-nya diharapkan pada tahun 2025-2026 cabang Hasna Medica sudah ada 25 cabang di seluruh Indonesia. Slide selanjutnya. Nah, itu saja mungkin sebagai pengantar ya, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan silakan dari teman-teman atau dari moderator pertanyaan yang sudah ditampung. Terima kasih Dr. Dian. Terima kasih banyak Dr. Gugun. Jadi tadi ya perjalanannya bukanlah hal yang mudah dan cepat nih bisa sampai di titik sekarang gitu ya, bisa sampai ada 10 cabang Hasna Medica, itu bukan suatu perjalanan yang mudah dan Dr. Gugun memulainya dari nol banget nih untuk itu. Oke, nanti kita bisa tanya lebih lanjut, para peserta boleh tanya lebih lanjut. Sebelumnya kita kembali dulu ke pertanyaan sebelumnya mungkin. Nah, oke, ini jadi tadi sudah dijawab oleh Dr. Gugun ya, bagaimana perjalanan dokter membangun bisnis ini dari awal sampai saat ini, dan bahkan plan-plan kedepannya juga Dr. Gugun udah sebutin nih, rencananya tahun 2025 ada 25 cabang nih dari Hasna Medica. Nah, mungkin dari semua hal perjalanan yang sudah dokter lewatin untuk membangun Hasna Medica ini, ada nggak dok hal yang ingin dokter sampaikan kepada seluruh peserta di sini dok, gimana nanti kalau menjalani dokter spesialis sekaligus menjalankan kira-kira seperti itu dok. Ya, saya sampaikan tadi Dr. Dian, memang mindset sekarang kita harus berubah ya. Pada saat saya selesai pendidikan spesialis tahun 2006 masih terbuka lebar, dalam arti era JKN itu belum ada waktu itu ya, masih pasien-pasien askes. Jadi mungkin masyarakat masih terbuka lebar ya untuk banyak pilihan. Nah, dengan kita ketahui bahwa sejawat sekalian bahwa mungkin di flyer-flyer ya disampaikan bahwa nanti tanggal 14 ya, 14 Maret mungkin hari Selasa itu sudah declare bahwa sudah sekitar 22 provinsi ya, atau sekitar 60% yang ada di Indonesia ini sudah universal health coverage. Jadi dari penduduk 270 juta, Dr. Dian, sudah sekitar 250 juta sekarang ini. Ya, sekitar sudah 90%. Dan sudah dicanangkan bahwa tahun 2024 itu sudah 98%. Jadi masyarakat di Indonesia ya sekarang ini sudah 90% adalah pasien-pasien JKN atau BPJS Kesehatan. Nah, mindset ini yang harus dirubah oleh teman-teman semua. Ya, kalau dulu mungkin kita mengharapkan ya, karena saya terus terang, saya pun sama seperti sejawat sekalian. Begitu saya pendidikan dokter ya, jadi di satu sisi kita pengabdian ya sebagai seorang praktisi, sebagai profesional, sebagai dokter jantung, dokter bedah, dokter anak, dokter kulit, dan lain-lain. Tapi di sisi lain juga kita selain berdaya secara profesi, kita pun harus berdaya secara ekonomi. Betul kan? Karena terus terang, selama 5 tahun pendidikan, saya 5 tahun pendidikan, syukur alhamdulillah disupport oleh istri saya, yang kebetulan dokter umum. Jadi menggantikan praktek saya. Jadi praktek saya digantikan oleh istri saya. Jadi ada tabungan dan ada istri yang praktek. Saya yakin bahwa teman-teman yang lain pun sama. Apakah itu praktek punya tabungan sendiri, apa dibiayai orang tua atau mertua, atau mungkin menjual sawah dulu gitu, atau mungkin pinjam uang dulu. Nah, ini yang realita yang kita tidak boleh tutup mata gitu. Nah, di era JKN ini kita sudah jelas gitu ya. Kalau dulu mungkin pasien itu banyak pilihan. Kalau sekarang seolah-olah cuma satu pilihan, Dr. Dian dan sejawat sekalian. Betul kan? Hanya satu pilihan gitu. Harus digiring. Kenapa sih sekarang pasien harus berobat ke dokter Gugun bayar sendiri
nanti dengan cukup mahal, katakanlah 700.000, 600. Kenapa nggak pakai JKN saja? Nah inilah yang harus jadi mindset kita harus sudah mulai berubah. Sejak 2015, 2014, 2015 harus berubah. Bahwa mindset kita, ya kita sebagai dokter spesialis ataupun dokter umum, ya mindset kita sudah bukan single fighter lagi sekarang. Ya, kalau mau jujur, kita mau praktek dimanapun juga pasien itu pasti menghendaki bahwa berobat itu dengan BPJS Kesehatan. Nah, era single fighter itu, ya bahwa kita bisa mandiri ini sudah harus berubah. Eranya bahwa kita ini era kolaborasi. Ya, dengan teman sejawat ini harus berkolaborasi. Seperti yang saya lakukan. Saya nggak akan mungkin bisa mendirikan rumah sakit jantung kalau nggak ada teman saya sebagai dokter intervensi. Nggak akan mungkin. Saya nggak akan mungkin bisa praktek kalau nggak ada dokter penyakit dalam, dokter umum yang jadi manajernya. Nah, era itu yang harus mulai berubah sekarang. Era single fighter harus era kolaborasi, berbagi kompetensi, berbagi komitmen, berbagi tanggung jawab, berbagi resiko. Itu tugas-tugas seperti itu. Nah, itulah yang saya sampaikan tadi, salah satunya bahwa ada sekitar 120 PPDS yang pernah stase mandiri di Hasna Medika. Nah, saya dalam waktu mereka saya selalu memberikan pencerahan kepada mereka bahwa era saya dengan Anda yang sekarang sedang PPDS itu sudah berubah. Ya, era Anda ini harus berkolaborasi, harus bareng-bareng dengan teman. Demikian pula yang senior. Kalau misalnya ada dokter spesialis yang baru yang datang ke daerahnya, itu bukan lagi ancaman, itu yang bukan lagi akan mengganggu pasien. Karena yang pasien diperbutkan sekarang ada pasien BPJS. Mohon maaf gitu. Apa yang diperbutkan oleh BPJS? Nah, ini harus jadi kekuatan. Nah, saya saya menginisiasi gitu ya. Saya memberikan contoh bahwa dengan Hasna Medika ada dibangun, dimanapun Hasna Medika itu akan mengajak. Ya, seperti saya ke Serang. Nanti tanggal 15 saya akan ke Bali. Di Bali itu ada 57 dokter jantung. Ya, di Pulau Bali dan setiap tahun, setiap semester itu dihasilkan sekitar 1 tahun itu sekitar 6 sampai 7 dokter jantung yang ada di Bali. Nah, setelah mereka selesai dan kebanyakan di Bali dan mungkin hampir 80% yang ngambil spesialis SPJP di Bali itu namanya Inyoman, Iketut, ya, Ingurah gitu ya. Nah, kembali lagi ke Bali. Nah, akhirnya apa? Ya mereka harus kolaborasi bareng-bareng gitu, ya. Jadi apa? Jadi mereka harus berkolaborasi bareng-bareng. Nah, yang terjadi juga teman-teman sejawat ya, seperti di daerah katakanlah di Bali nih, saya ambil contoh ya karena saya akan ke sana. Ternyata dari 57 dokter spesialis yang ada di Bali itu terkonsentrasi praktek itu di daerah Bali Selatan, di dekat Denpasar, Gianyar segala macam. Tapi bagaimana ceritanya di Karangasem, hanya ada 1 dokter jantung, hanya ada 2 fasilitas. Bagaimana dengan di Jembrana, di Negara itu hanya 2 atau 3 dokter jantung. Nah, dengan kondisi seperti ini, di satu sisi teman sejawat ya di sana bahwa mereka ada memberikan pendidikan ya, sebagai PPDS. Nah, setelah selesai mereka kan berharap bahwa ketua departemennya, ketua program studinya itu nggak kembali ke Denpasar, tapi praktiknya itu ada di Karangasem. Nah, Hasna Medika ini menjadi bagian dari solusi untuk penyebaran dari dokter jantung, penyebaran dari pemerataan. Nah, itulah ya. Jadi mungkin saya menyampaikan juga ke teman-teman sekarang bahwa mindset kita harus sudah berubah. Jadi kalau Anda selesai setelah dokter spesialis menjadi apa nih? Apakah Anda menjadi staf pengajar? Apakah Anda akan ke daerah? Nah, kalau Anda ke daerah, Anda harus berkolaborasi. Dari sekarang bikin networking ya bersama teman-teman, bersama senior. Yang senior pun sama gitu. Jadi memperlakukan teman sejawat itu harus jadi kekuatan, harus teman gitu, bukan sebagai ancaman. Itu Dokter Dian, terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Gugun. Nah, pas banget nih. Jadi tips dari Dokter Gugun adalah mulailah berpikir ketika Anda menjadi dokter spesialis untuk berkolaborasi ya Dok ya dengan seluruh tenaga kesehatan sebenarnya kalau tadi Dokter Gugun bilang ya, baik itu sesama spesialis, bahkan dokter umum pun juga kita perlu dan lain-lainnya, friend semua teman juga kita perlu karena era kita udah bukan era single factor yang kita wah saya jadi dokter spesialis yang keren, orang berobat sama saya udah bukan gitu lagi ya Dok ya. Sekarang semua eranya sudah JKN dan BPJS yang memaksa kita sebenarnya, memaksa kita untuk nggak bisa lagi nih sendiri-sendiri. Dan ini sebenarnya kalau kita mau lihat dari sisi baiknya, era JKN ini era yang cukup bagus juga untuk berbisnis ya Dok ya. Kalau misalnya dokter lihat. Dan ini digunakan oleh Dokter Gugun, dan Dokter Gugun sudah buktikan bahwa nggak selamanya JKN dan BPJS itu mempersulit kita sebagai tenaga kesehatan nih, ada juga bagusnya untuk kita bangun bisnis. Oke, kira-kira seperti itu. Kita boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya, admin? Oke, kita punya beberapa pertanyaan nih untuk Dokter Gugun. Nanti mohon dijawab ya Dok sebelum kita membuka pertanyaan kepada peserta. Pertanyaan pertama Dok, nah ini mungkin sebenarnya tadi udah dijawab ya Dok. Apa alasan dokter memilih Cirebon? Karena pertama dokter
prakteknya di Cirebon ya dok ya. Nah sekarang mungkin apa sih dok pertimbangan yang diperlukan oleh seorang dokter spesialis ketika dia memilih tempat untuk memulai bisnis? Nah kayak tadi dokter bilang bahwa di Bali itu dokter memilih Karangasem gitu ya dok ya. Terus untuk di tempat lainnya juga dokter memilih membangun rumah sakit di beberapa tempat lain. Nah, pertimbangan dokter apa sih dok untuk membangun di tempat-tempat tersebut, dan kalau misalnya para sobat Aipas di sini nih pengen ngebangun bisnis juga, kira-kira hal apa yang harus dipertimbangkan dari suatu tempat untuk memulai bisnis dok? Ya. Nah, pertama mungkin pertimbangan yang pertama adalah alangkah baiknya gitu ya. Ini saya takdir mungkin jalan nasib seperti itu ya, Dokter Dian. Jadi begitu saya harus sekolah ke Harapan Kita tahun 2001 ya. Karena di Kabupaten Cirebon ini dokter jantung mungkin hanya ada satu gitu ya. Di kota Cirebonnya ada 3 dokter jantung gitu ya. Padahal kota penduduknya mungkin hanya 250.000. Tapi Kabupaten Cirebon itu penduduknya itu adalah 2,1 juta. Jadi bisa dibayangkan gitu. Kalau di kota dengan penduduk 250 ada 3 dokter jantung, tapi di kabupaten ya dengan penduduk 2,1 juta ada 2 rumah sakit umum daerah, hanya ada satu dokter jantung gitu. Senior saya Dokter Arman. Ya Dokter Arman pun akan waktu itu ya berbagi dengan Kuningan. Nah, jadi kita justru dimungkinkan ya kalau misalnya kita disekolahkan katakanlah mungkin LPDP atau apa, kembalilah ke tempat yang memang kita dirujuk dari asalnya gitu ya. Jadi kita harus punya home base. Itu alangkah baiknya. Nah, pun demikian dengan saya. Karena saya waktu itu sudah katakanlah tahun 94 ya, kemudian tahun ya kira-kira saya mungkin sudah sekitar 10 tahun lah katakanlah di Cirebon. Nah, otomatis saya sudah punya networking ya, sudah punya jaringan ya, sudah punya dikenal gitu ya. Jadi begitu, dan memang dibutuhkan oleh daerah. Nah, jadi begitu kita selesai pendidikan ya mungkin muka lama tapi pakai baju baru gitu ya. Dulu mukanya ya tetap aja Dokter Gugun kan kayak gitu ya, nggak operasi plastik ya. Tapi sekarang pakai baju sebagai dokter spesialis. Nah, saya seperti itu. Nah, terus yang kedua ya seperti di Bali, kemudian seperti di Medan pun sama ya. Teman-teman sejawat yang ada di Medan pun mengundang saya untuk mendirikan klinik ya Hasna Medika, karena di Sumatera Utara itu dokter jantung sekitar ada 90 dokter jantung, dan 60-nya dokter Dian sejawat sekalian itu ada di sekitar kota Medan. Nah, 30-nya itu tersebar. Kenapa teman sejawat itu tidak menyebar ya? Karena ya seperti itu, karena di daerah mungkin ya atau juga sebagian besar itu fasilitasnya tidak mumpuni gitu. Mereka tidak berdaya secara profesi. Ya, untuk menegakkan diagnosa saja, alat ritmi, alat echo itu mungkin belum tersedia. Nah, akhirnya mereka berlomba-lomba gitu ya untuk mencari tempat praktek yang di kota besar. Nah, dengan adanya Hasna Medika ya, ini ada salah satu, itu terserah mau namanya Hasna Medika atau apa. Nah, tempat yang kita tuju adalah fasilitas kesehatannya masih kurang, jumlah penduduknya banyak, dokter spesialisnya masih jarang. Nah, inilah yang mungkin yang harus kita pikirkan. Jadi kita bekerja di tempat yang asalnya memang kita dikirim, dan yang kedua di tempat-tempat yang peserta BPJS-nya banyak, fasilitasnya kurang, ya dokter spesialisnya juga kurang. Nah, disinilah klinik kami nih Hasna Medika ini menyediakan fasilitas yang cukup mumpuni. Ya, baik itu tempat perawatan, alat diagnostik, termasuk jasa medisnya gitu. Kita menggaranti full. Kita punya garansi income, Dokter Dian. Jadi begitu dokter itu praktek sebagai dokter tetap kita dan belum bekerja sama BPJS, katakanlah kita 3 bulan baru kerjasama, kita udah pakai garansi income. Nah, inilah yang menjadi daya tarik ya buat kita. Nah, ini juga mungkin bisa dipertimbangkan oleh teman-teman. Dan saya mungkin nanti ke depan, Dokter Dian sangat terbuka ya pada kesempatan yang baik ini. Mungkin ini hanya perkenalan aja. Barangkali nanti ada teman-teman yang ingin bertanya secara langsung atau melalui Aipas, silahkan. Bagaimana trik-triknya nih, Dokter Gugun untuk mendirikan klinik-klinik, baik itu klinik anak, klinik saraf, klinik penyakit dalam, ya kita sangat terbuka. Ya, dan saya syukur alhamdulillah memang sudah punya pedoman nih untuk klinik utama jantung, dan akan menyusul klinik-klinik lain pedomannya. Nah, ini mungkin kita akan bisa sharing ya. Ini luar biasa sebetulnya di era JKN ini. Ada kesempatan yang luar biasa. Kenapa? Dengan mendirikan klinik-klinik utama, ini yang justru dibutuhkan oleh BPJS Kesehatan. Kenapa? Sisi investasi tidak terlalu besar bila dibandingkan dengan rumah sakit. Jadi kalau sebagai ini ya, sebagai perkiraan nih Dokter Dian, saya kebetulan ada satu rumah sakit khusus jantung di Bandung dan di kota di Priangan Timur. Untuk mendirikan satu rumah sakit khusus jantung itu bisa mendirikan sekitar 10 klinik. Coba bisa bayangkan.
dengan investasi mendirikan satu rumah sakit jantung, kita bisa mendirikan sekitar 10 klinik. Dan tentu saja kalau kita mendirikan klinik, tentu bukan di kota-kota besar. Ya, kita nggak mungkin head to head dengan rumah sakit besar. Ya, kita justru ya mendirikan klinik itu di tempat yang memang dibutuhkan oleh BPJS Kesehatan. Karena secara rujukan berjenjang, pasien itu setelah dari FKTP, baik itu puskesmas, pasien praktek dokter pribadi, itu nggak akan mungkin ujuk-ujuk ke rumah sakit tipe C, tipe B, apalagi tipe A. Itu pasti ke klinik-klinik utama. Nah, inilah yang menjadi kekuatan kita, ya. Dan kita ketahui juga fasilitas kesehatan rujukan di Indonesia ini masih kurang. Ya, kalau rumah sakit kayaknya sudah cukup, ya. Ada sekitar 2.600 rumah sakit ya yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Tapi klinik utama itu hanya sekitar 392 sampai bulan Desember. Ini hanya 13%. Nah, inilah yang dibutuhkan. Makanya ada kejadian kemarin Dr. Dian dan Sejawat, klinik jantung Hasna Medika Cianjur dan Bandung itu belum selesai. Tapi sudah sama BPJS itu sudah diicar gitu ya, sudah diikat ya supaya segera kerjasama dengan BPJS. Jadi klinik belum jadi juga sudah dilamar lah katakanlah oleh BPJS Kesehatan. Kenapa? Karena memang tempatnya itu dibutuhkan. Kita tidak membangun klinik utama di kota besar. Kita tidak membangun klinik utama di tempat yang sebetulnya sudah jenuh, sudah red ocean. Kita mendirikan klinik utama ini di tempat-tempat yang masih blue ocean, masih terbuka lebar. Nah, ini yang menjadi kekuatan kita. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan juga menjadi inspirasi. Bukan hanya klinik jantung, klinik-klinik lain, klinik nyeri, klinik saraf, klinik gigi mulut, klinik estetik. Ini sangat terbuka kita untuk sharing bersama. Ya, terima kasih Dr. Dian. Baik, terima kasih Dokter Gugun penjelasannya yang lengkap banget. Jadi tadi ya teman-teman, kalau misalnya ditanya apa sih pertimbangan untuk ngemulai bisnis nih, kalau misalnya kita pengen buka klinik, entah itu klinik apapun ya, bukan klinik jantung aja, pilihlah tadi yang tempatnya yang pasti nggak head to head sama rumah sakit gitu ya, bukan di kota besar. Jadi ini insight juga nih buat saya nih Dok, kalau bikin klinik malah jangan di kota besar ya. Kalau kita mungkin selama ini mikirnya bahwa di kota besar itu wah penduduknya banyak, tapi ternyata salah. Kita bangun klinik itu bagusnya malah bukan di kota besar, tapi yang penduduknya banyak BPJS-nya dan tentunya ada SDM-nya ya, termasuk dokter spesialisnya. Kira-kira seperti itu. Oke, sepertinya cukup jelas ya untuk pertanyaan pertama. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk nomor 2. Oke, pertanyaan nomor 2. Nah, menurut dokter nih, kalau tadi kita ngomongin tempat ya dok, sekarang kita ngomongin waktu. Kapan sih dok waktu yang tepat bagi seorang dokter spesialis untuk membangun bisnis? Jadi kalau misalnya tadi dokter beberapa tahun lulus ya dok ya, baru ngebangun. Nah, idealnya tuh kapan sih dok dokter spesialis itu mulai membangun bisnisnya, dan yang perlu dipersiapkan itu apa aja dok? Tadi udah sempat dibocorin satu nih kayak sama dokter Gugun, harus punya koneksi ya dok ya. Yang lainnya mungkin boleh dok, silakan dijelaskan. Ya. Jadi kalau saya ngelihat pengalaman Dokter Dian dengan saya sebagai dosen tidak tetap gitu kan dari Fakultas Kedokteran Unpad ya untuk mendidik PPDS ya. Begitu saya tanya PPDS yang stase mandiri, katakanlah stase mandiri itu udah semester 7, semester 8. Jadi ibarat kata 6 bulan lagi udah lulus. Jadi begitu saya tanya, ya terutama yang laki-laki nih, saya terus terang aja PPDS laki. Karena gini, kalau yang laki-laki itu langkahnya harus panjang, Dokter Dian dan Sejawat. Dia harus menafkahi istri, menafkahi anak, ya, harus membantu orang tua. Jadi langkahnya harus panjang. Jadi begitu saya tanya, saya bilang, kamu setelah selesai kira-kira kemana? Belum tahu dok, nggak tahu saya penempatan di mana. Nah ini ya, nah jadi boro-boro mau bisnis gitu ya, dia mau praktek aja itu belum kebayang sepertinya mau apa. Nah tapi is okay lah ya, dalam arti ada sebagian juga memang sekarang ini yang mendapatkan beasiswa yang penempatannya belum jelas ya, tapi yang memang sudah jelas ya penempatannya harus kembali ke tempat yang yang merujuknya. Jadi kalau menurut saya kapan mulai sedini mungkin lah. Jadi pada saat kita sedang PPDS ya Dokter Dian, kita pun harus mulai membuat networking. Anda mau kemana? Ya apa yang bisa kita saling bantu? Karena yang saya sampaikan tadi ya sekarang ceritanya jangankan dokter spesialis jantung yang baru gitu. Pasien spesialis yang lama juga yang sudah banyak pasien secara pasti itu mau dokter spesialis apapun juga pasien itu pasti migrasi mencari fasilitas BPJS Kesehatan. Nah, jadi bisa dibayangkan gitu Dokter Dian. Jadi nggak ada lagi sekarang, mungkin jarang sekali ya orientasi teman-teman sejawat nih yang baru PPDS yang mau akan lulus begitu selesai, wah saya akan praktek di satu kota, kemudian di tempat praktek di apotek
saya praktek mandiri, saya mengharapkan jangan harap gitu ya. Nah, ini kita bicara mengenai sosial bisnis ya. Di samping juga kita tentu ada pengabdian di RSUD, di rumah sakit swasta. Nah, tapi seini mungkin lah ya. Jadi kita harus mulai mempersiapkan diri. Ya, carilah teman sejawat yang kira-kira kita bisa berkolaborasi. Carilah fasilitas kesehatan maupun itu rumah sakit, klinik yang bisa kita bisa kerja di situ. Atau cari teman-teman yang kita punya satu visi misi yang sama. Ya, kenapa? Sudah selesai kita dengan prinsip saya sudah selesai kita menjadi objek. Jadilah kita menjadi subjek. Jangan hanya jadi penonton, tapi jadilah pelaku. Ya, apa mungkin? Saya jawab mungkin. Kenapa? Karena saya sudah membuktikan. Saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Saya tadi sampai guyon ke Dr. Dian ya, Dr. Dian saya bilang tuh, waktu saya PTT di Cirebon, ya hanya untuk bisa saya menempati rumah tempat tinggal, itu sampai bapak saya memberikan fasilitas listrik gitu, memberikan alat-alat listrik itu belanja gitu supaya rumah tempat dinas saya itu supaya ada listriknya. Begitu pulang, bapak saya nanya gitu, Gun sudah punya TV? Belum, saya bilang, dibelikan TV. Nah, inilah mungkin. Jadi saya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Memang saya, makanya selalu teman sejawat dokter-dokter spesialis jantung terutama, untuk mendirikan klinik segala macam, karena yang ajaknya dokter Gugun. Bukan konglomerat atau bukan orang lain, tapi memang teman sejawat dan tahu persis perjuangannya bersama-sama. Nah, itulah mungkin Dr. Dian. Ya, jadi selain networking juga mungkin kita juga sedikit punya pengetahuan tentang entrepreneur ya. Slide. Ya. Itu. Baik, terima kasih Dok. Jadi tadi ya kalau di waktu yang tepat untuk memulai bisnis bagi seorang dokter spesialis adalah secepat mungkin, sedini mungkin. Kalau bisa bangun segera. Dan yang perlu dipersiapkan tadi selain relasi ya, juga persiapkan juga ilmu entrepreneurnya, mungkin boleh dicicil-cicil dari sekarang. Belajar dari Dokter Gugun juga boleh ya Dok ya kayaknya. Ayo kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, nomor 3. Nah, apa saja kesulitan yang akan dihadapi oleh dokter spesialis ketika membangun bisnis? Nah, pasti nggak mulus-mulus aja dong, Dok, dari awal sampai akhir. Tadi ketemu pandemi lah, ketemu inilah gitu ya, Dok ya. Dan menurut dokter, gimana sih, Dok, cara ngatasi kesulitan-kesulitan tersebut? Ya. Nah, sebetulnya kalau boleh jujur, Dokter Dian, kita sebagai seorang profesional, katakanlah kita sebagai dokter spesialis, ya dokter umum, sebetulnya tidak ditakdirkan untuk bisnis ya, dalam arti bisnis yang murni gitu ya, tidak gitu ya. Tapi memang tadi yang saya sampaikan, kenapa? Karena memang kondisi yang harus berubah gitu. Kalau misalnya nggak BPJS, saya dengan praktek pribadi juga sudah cukup, alhamdulillah gitu kan ya, dengan apa. Tapi kalau sekarang ya dengan di era JKN ini, ya kita harus mulai putar otak gitu ya, dengan kita mengharapkan pasien umum kan akan sulit, praktek sendiri tidak mungkin. Nah, mungkin akan berkolaborasi ya. Jadi sebetulnya kesulitan ini ada, kita tidak punya kemampuan secara ini ilmu gitu ya. Karena saya sendiri juga sama Dokter Dian. Saya kemarin bicara di board advisor nasional ya, ada sekitar 110 para guru besar kepala departemen yang berbicara di situ adalah tentang entrepreneur. Nah, misalnya salah satu dari 3 pembicara gitu. Yang pembicara pertama adalah seorang CEO founder dari grup rumah sakit besar, yang satunya lagi sebagai dosen. Dan saya sampaikan, saya diundang sebagai praktisi murni, sebagai dokter jantung, nggak punya pengetahuan nggak punya background sekolah bisnis, tapi bisa bikin jaringan gitu ya. Nah, kekuatan saya entrepreneur menurut saya bukan kita menguasai semua ilmu, tidak. Entrepreneur buat saya adalah kita mengetahui persis apa yang menjadi kekurangan. Banyak kekurangan untuk diri saya dan mungkin ada sedikit kelebihan dari saya. Tapi kita bisa memanfaatkan orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya kemampuan di sekitar kita untuk merealisasikan mimpian kita. Nah, itu kata kunci entrepreneur saya. Saya tidak sekolah MBA seperti anak saya. Saya tidak ngambil MM, saya tidak ngambil Mars. Ya, saya hanya sebagai dokter jantung pure. Ya, entrepreneur saya adalah bagaimana saya sebagai seorang the deer hunter gitu ya. Jadi deer hunter itu ya penembak ulung gitu. Saya bisa membidik orang-orang yang punya kemampuan, punya pengetahuan. Ya, itu harus menjadi kekuatan buat saya. Nah, ini yang lucunya pada saat peresmian Rumah Sakit Jantung Hasan Medica yang di ketiga gitu. Nah, teman sejawat saya sebagai ada seorang senior dokter jantung yang sudah jadi profesor, begitu buka cabang yang ketiga dia nelpon saya, Gugun, kamu belajar S2 tentang bisnis di mana katanya? Kok kamu udah bikin 3? Saya bilang tuh saya nggak belajar, Mas. Saya nggak belajar pendidikan, saya belajar terus. Loh, kok bisa?
saya aja kandidat dokter belum berani gitu ya. Nah, itulah mungkin salah satu dari kelebihan dari kita. Kita harus mengetahui apa yang berbeda. Nah, mungkin kelebihan dari saya adalah saya bisa mengeksekusi ya apa-apa yang sudah kita siapkan. Nah, banyak juga orang yang hebat tapi tidak bisa mengeksekusi. Jadi hanya di tataran wacana saja gitu ya. Nah, saya mengambil eksekusi setelah ada masukan dari orang-orang yang menjadi bagian dari entrepreneur saya. Itu Dokter Dian. Baik, terima kasih Dok. Jadi tadi ya kekuatan, mungkin kalau misalnya kita jadi dokter spesialis ya mungkin agak sulit ya Dok buat belajar bisnis secara materi lagi, ngambil pendidikan lagi. Mungkin waktunya sudah cukup sulit ya Dok ya, dan udah untuk dokter spesialis kan juga udah sibuk segala macam. Jadi mungkin yang benar tadi prinsip dari Dokter Gugun adalah cobalah pergunakan orang-orang sekitar yang kemungkinan punya potensi. Ya Dok ya, balik lagi itu ke relasi ya Dok ya. Ya. Nah, Balik lagi ke relasi. Saya sedikit menceritakan ya Dokter Dian apa yang terjadi pada saya. Saya waktu jadi dokter spesialis itu praktek karena memang di daerah nggak ada lagi dokter jantung, Dokter Dian. Itu bisa jam 11, jam 12 malam baru selesai. Ada lima karena waktu itu SIP belum dibatasi 3 ya Dokter Dian, masih sampai 5. Ada 2 rumah sakit umum daerah yang saya praktek. Ada 2 rumah sakit besar yang saya praktek. Ada klinik saya sendiri. Bisa dibayangkan nggak? Saya nggak ada waktu. Nah, tapi saya punya cita-cita ingin mendirikan klinik. Akhirnya kan setiap hari, ya kalau kita dokter spesialis di daerah itu banyak rep ya, medical dari medrep gitu yang datang ke kita. Nah, salah satu yang menginisiasi, membantu saya dan merealisasikan mimpi saya, ya menjadikan saya punya klinik dan punya rumah sakit itu ada area manajer salah satu perusahaan obat. Jadi dari 30 perusahaan obat yang medrep yang setiap hari atau seminggu sekali datang, jadi saya menentukan oh ternyata si A ini punya kemampuan. Saya coba lobby gitu. Sampai dia bilang, dokter keinginannya apa? Kamu bisa bantu saya enggak? Ya, membantu memanajerial. Saya punya klinik. Oh siap dok. Sampai akhirnya dia keluar dari medrep menjadi manajer saya, menjadi direktur dari perusahaan yang sana. Itulah Dokter Dian. Karena yang saya sampaikan tadi, Dokter Dian sampaikan bahwa kita dari sisi waktu tidak mungkin. Nah, kekuatan entrepreneur adalah tahu apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kelebihan dari kita, dan bisa memanfaatkan orang-orang yang hebat di sekitar saya, di sekitar kita untuk menjadi kekuatan untuk kita menjalankan apa yang menjadi kita cita-citakan. Itu Dokter Dian. Ya, baik. Terima kasih dokter. Itu tadi ya, jadi nggak harus belajar secara ilmu kok, tapi kita harus belajar membaca keadaan lebih tepatnya nih ya dok ya. Oke, kita boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya, nomor 4. Oke. Menurut dokter, apakah mungkin, nah ini tadi dokter sempat cerita bahwa sebelumnya dokter berpraktik di 2 rumah sakit besar, kemudian praktik sendiri, pulangnya jam 11 malam. Nah sebenarnya mungkin nggak dok, seorang dokter spesialis ini tetap praktek juga nih dok, sembari membangun bisnisnya? Atau dokter punya tips dan trik khusus buat para dokter spesialis nanti, dan calon dokter spesialis nanti, mungkin kalau yang di sini belum dokter spesialis ya, tapi mudah-mudahan semuanya calon dokter spesialis, untuk tetap menjalankan hal tersebut, yaitu berpraktek sebagai dokter spesialis, tapi bisnisnya juga jalan gitu. Iya. Nah, saya tadi udah kasih bocoran Dokter Dian, saya sebetulnya PNS golongan 4A gitu ya. Karena terus terang dari awal itu saya nggak mau jadi PNS ya, dari sejak dokter umum ditawarin, sejak PPDS gitu ya, saya ditawarin, saya nggak mau. Karena saya ingin justru mengeksploitasi menginikan kemampuan saya secara full. Karena kalau udah jadi PNS, saya akan banyak terikat waktu segala macam. Nah, itu yang saya nggak bisa. Tapi karena setelah jadi saya PNS di rumah sakit, ada 10 dokter spesialis, akhirnya direkturnya bilang gitu, Gugun dan teman-teman harus jadi PNS ya. Lah, saya bilang saya nggak mau, nggak apa-apa. Dengan kamu jadi PNS tetap kamu cuma seminggu 2 kali datang ya, sudah saya bilang tuh nggak jadi masalah. Nah, tapi saya masih ya dalam arti di satu sisi memang saya mengakui gitu ya, ini hidup ini ada pilihan. Jadi saya bilang saya mau mengundurkan diri sebagai PNS, tapi belum bisa ya karena belum ada dokter pengganti. Karena hidup ini adalah pilihan. Nggak mungkin juga saya sebagai PNS yang baik, tapi entrepreneur juga saya harus full juga, saya nggak mungkin. Nah, saya sendiri sebetulnya masih bisa praktek ya, meskipun di waktu-waktu tentu saya harus ke daerah. Nah, itulah mungkin saya selalu menganggap bahwa semakin banyak teman-teman sejawat yang bergabung dengan kita itu menjadi kekuatan. Ya, jadi makanya teman sejawat harus sudah bisa memilah gitu ya, kemana tempat yang bisa ini kan ya istilahnya bisa bekerja dengan baik dan teman-teman welcome. Nah, yang kedua Dokter Dian, sebetulnya buat saya pribadi gitu ya.
di Hasna gitu. Kalau misalnya kita gabung di klinik atau di tempat ini kan yang saya sampaikan tadi, kita ini berbagi kompetensi, berbagi komitmen, berbagi tanggung jawab, berbagi tugas gitu ya. Nah, jadi setiap teman sejawat yang ingin gabung katakanlah dengan Hasna Medika ya, ini masih leluasa gitu ya. Mereka bisa berpraktek, tapi juga mereka ikut bagian bisnisnya itu dalam arti dia ikut kepemilikan saham. Ya, ada dokter yang sebagai dokter praktek, ya berarti itu dokter yang memang praktek gitu ya, katakanlah di Hasna Medika. Kemudian ada juga dokter yang sebagai dokter stakeholder gitu ya, dia tidak berpraktek tapi ikut juga membantu gitu ya, memfasilitasi marketingnya, mencarikan dokter spesialisnya. Juga ada teman-teman sejawat dokter-dokter relasi gitu, dokter yang dari Hasna cabang mana ikut juga ikut menanamkan saham di tempat yang klinik-klinik yang baru ya. Jadi yang paling penting adalah sebetulnya kita membagi waktu ya. Di samping itu juga tidak berarti bisnis itu tidak menjalankan profesinya, tidak. Nah, mungkin profesi saya, kalau teman-teman sejawat dan lain di tempat kita ada Hasna Medika, dokter-dokter itu praktek semuanya gitu. Silakan ya, bagian dari ikut kepemilikan atau sebagai komisaris itu tidak jadi masalah gitu ya. Jadi masih sangat dimungkinkan, Dokter Dian. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Gugun. Jadi tadi ya tidak perlu khawatir, walaupun membangun bisnis harusnya tetap bisa berpraktek kok. Tadi kalau dari kata Dokter Gugun ya ada tips dan triknya ya pastilah balik ke diri masing-masing untuk tetap bisa membagi waktunya secara baik dengan baik ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nomor 5. Oke, pertanyaan nomor 5. Untuk Hasna Medika sendiri, nah ini tadi barusan disebut sama Dokter Gugun juga nih, apakah sekiranya memungkinkan jika dokter spesialis ingin bergabung dan berbisnis bersama di Hasna Medika? Nah, tadi udah disebut ya dok, ada yang stakeholder aja, ada yang sambil praktik juga, dan jawabannya tentu iya. Bagaimana caranya dok kira-kira? Mungkin boleh dijelasin dok? Ya, jadi setiap kita membuka cabang baru, ya, jadi klinik yang kita bangun ini adalah klinik rasa rumah sakit sebetulnya Dokter Dian. Jadi apa yang bisa dilakukan di rumah sakit khusus jantung bisa kita lakukan. Ya, hanya 3 tindakan yang tidak bisa kita lakukan. Pertama adalah bedah jantung, jelas ya. Seperti di Hasna Medika Cirebon juga itu belum bedah jantung. Terus yang kedua intervensi, pemasangan ring itu tidak bisa karena masih moratorium dan investasinya cukup besar. Terus yang ketiga juga IP, elektrofisiologi tadi ya, dan ICU kita. Jadi hampir semua yang klinik yang kita bangun itu bisa kita lakukan. Ada rawat inap ya, bisa sampai dengan 20 tempat tidur. Kemudian ada rawat jalan. Nah, rawat jalan pun sama. Kita tidak hanya membutuhkan dokter spesialis jantung. Jadi nanti wajib hukumnya kita juga ada dokter spesialis penyakit dalam, ada dokter paru, ada dokter saraf, ada dokter rehab medis, ada dokter umum. Nah, ini. Nah, jadi klinik IGD 24 jam, ada gizi ya, kemudian ada apotek 24 jam, ada ambulan 24 jam. Jadi hampir boleh dikatakan bahwa klinik yang kita bangun adalah klinik rasa rumah sakit ya. Karena kenapa sih Dokter Gugun nggak langsung rumah sakit? Ya itu yang saya punya pengalaman. Ya, saya nggak akan mungkin bisa di ini lagi lah, dikasih ada mungkin teman sejawat investor Dokter Gugun langsung aja kita nggak akan mungkin kita bisa. Toh buat apa kita bikin rumah sakit jantung tapi kita tidak bisa melakukan tindakan kateterisasi jantung? Buat apa kita bikin rumah sakit ibu dan anak tapi kita nggak bisa seksio cesaria gitu ya, dengan investasi yang besar. Nah, pada saat kita melangkah kemanapun, baik itu ke Bali, baik itu ke Serang, baik itu nanti saya ke Medan, itu nggak akan mungkin saya seorang diri. Pasti saya akan mengajak teman-teman sejawat. Ya, saya tidak akan melangkah satu langkah pun di tempat yang kalau tidak saya mengajak. Jadi saya pengen bahwa Hasna Medika ya yang kita dirikan itu bagian dari kepemilikan mereka. Ya, jadi baik itu stakeholder ya, misalnya ketua Perki. Kemudian dokter yang senior, misalnya Gun, saya nggak bisa praktek, tapi saya bisa bantu untuk marketing. Saya sebagai kepala departemen bisa menyediakan dokter jantung. Nah itu yang kita bisa join sama kita. Nah termasuk dokter-dokter jantung muda. Nah dokter-dokter jantung muda saya sampaikan bahwa ini inisial karir buat mereka. Ada kejelasan ya bahwa mereka memulai sesuatu dengan kejelasan. Mereka berdaya secara profesi. Mereka bisa melakukan tindakan untuk menegakkan diagnosa. Itu yang menjadi. Dan mereka berdaya secara ekonomi. Mereka mendapatkan apa yang sudah mungkin 5 tahun ya. Mereka kan berharap itu dokter. Dan setelah 5 tahun tabungan habis harus bayar cicilan segala macam. Itu kita nggak bisa membohongi kita. Itu harus ada. Nah, kemudian juga teman-teman sejawat. Ada dokter spesialis penyakit dalam kita ajak ikut kepemilikan, dokter paru, dokter rehab, dokter saraf, dokter umum. Ya, seperti di Malang.
Ya, 49% kepemilikan adalah teman-teman sejawat ada yang di sana. Ya, kemudian di Bali mungkin sekitar 40% teman sejawat. Ada yang 30%, ada yang 25%. Nah, inilah yang mungkin menjadikan mereka bukan hanya bekerja, saya bilang. Ya, tidak seumur-umur kita terus bekerja, tapi mereka menjadi bagian dari kepemilikan, sense of belonging-nya untuk memajukannya. Kenapa? Kita punya 3 SIP, silakan. Masih sebagai PNS, bekerjalah yang baik di RSUD. Di rumah sakit swasta, bekerjalah yang baik. Tapi Anda satu bekerja untuk diri Anda sendiri yang nanti menjadi legacy, bisa diteruskan. Nah, ini kan luar biasa, Dr. Dian. Ini luar biasa. Gitu. Konsep inilah yang saya sampaikan ke teman-teman. Yuk, kita jangan jadi penonton, kita jadi pelaku. Saya bilang. Bagian dari pendidikan, bukan jadi objek, ikut jadi subjek. Itu yang kita lakukan, Dr. Dian. Terima kasih. Baik, luar biasa Dr. Gugun. Jadi jelas banget nih dari Dr. Gugun ini mengajak banget nih, malah kalau bisa ayo gabung sama Hasna Medika dan kita buka Hasna Medika di mana-mana dan kita sharing ya Dok ya, kita baik saudara atau apapun, karena bukan buat Dr. Gugun dan Hasna Medika aja nih, tapi buat para semua sejawat di Indonesia supaya tadi yang dibilang Dr. Gugun, jangan jadi objek aja, kita harus jadi subjek dan punya sesuatu yang bisa kita legasikan gitu ya Dok ya, dan kita benar-benar berperan di situ, bukan hanya sebagai dokter aja, suatu saat tentu pasti kita harus berhenti dari situ ya Dok ya. Baik, terima kasih dokter untuk jawaban dan inspirasinya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan nomor 6. Nah, ini tadi ya Dok ya, sebenarnya tadi udah sempat dibahas juga nih untuk era JKN kesehatan seperti ini, model bisnis kesehatan yang tepat seperti apa, dan apa manfaat untuk sejawat maupun organisasi profesi. Nah, mungkin pertanyaan ini yang perlu dijawab nih Dok. Apa manfaat untuk sejawat maupun organisasi profesi dengan adanya model bisnis kesehatan seperti Hasna Medika ini? Untuk sejawat mungkin tadi udah cukup jelas ya Dok ya, bahwa itu menambah bisnis kita, kemudian menambah buat future kita, investasi kita, dan segala macam. Namun untuk organisasi profesi, kira-kira seperti apa nih, Dok? Ya. Alhamdulillah, Dr. Dian, saya 2 periode kepengurusan Dr. Isman dan Dr. Radityo, saya dipercaya menjadi Kepala Departemen Pemberdayaan Usaha dan Kesejahteraan, ya pengurus besar Perki, gitu. Jadi saya dianggap dengan apa yang dilakukan dengan Hasna Medika ini menjadi salah satu bagian, ya bagaimana tugas dari kolegium, ya tentu dari 13 sentra pendidikan kita adalah mendidik, ya mendidik, menyiapkan, mendidik, ya kemudian mendistribusikan, ya pemerataan. Nah, mungkin Hasna Medika ini bagian dari mensejahterakan, ya dari teman-teman sejawat. Nah, kita ketahui bahwa dengan demikian tentu seperti misalnya kita dari 13 center pendidikan itu sekitar 150 sampai 170 dokter jantung yang dihasilkan. Nah, itu kan belum tentu terserap semua, Dokter Dian. Kalau usaha untuk distribusi, ya kemudian pemerataan, ya. Tapi yang menjamin siapa begitu teman sejawat itu bisa sejahtera, bisa mendapatkan yang diinginkan, itu kan belum bisa menjamin. Nah, mungkin Hasna Medika di sini bisa menjadi salah satu solusi, gitu ya. Jadi salah satu solusinya adalah untuk bagaimana teman-teman sejawat ini bisa mendapatkan berdaya secara profesi dan berdaya secara ekonomi. Nah, kemudian yang kedua juga manfaatnya tentu karena tadi disampaikan bahwa Hasna Medika itu dibuat di tempat-tempat tier 2 atau tier 3, bukan di kota besar. Ya sampai Dokter Ana Ulfa coba Gugun bikin deh satu Hasna Medika itu di NTT gitu. Siap Dok, satu saat kita sudah memungkinkan karena memang kita ini justru lebih mendekatkan, ya bukan ini, jadi mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Nah justru dari organisasi profesi kan itu, ya kita ini berada di di hilirnya, di hulu, ya di dasarnya gitu. Jadi kita harapkan dengan adanya Hasna Medika, ya yang kita tadi saya sampaikan bahwa kita adalah first capture gitu. Jadi dari dari puskesmas, dari dokter praktek pribadi yang datang ke Hasna Medika tentu adalah pasien-pasien yang preventif, yang lebih awal, ya. Jadi pasien dalam kondisi yang belum berat. Nah, inilah fungsinya itu Hasna Medika, apalagi kita di tiap mendirikan Hasna Medika ini ada sahabat Hasna Medika. Tujuan utama kita adalah lebih banyak preventif dan promotif, ya, untuk mencegah pasien itu untuk jauh tidak menjadi lebih parah gitu. Nah, diharapkan dengan adanya di kota-kota yang tier 2, tier 3, kota-kota kecil, fasilitas kesehatannya kurang, jumlah pesertanya banyak. Nah, diharapkan pasien itu betul-betul bisa dari awal dideteksi dini. Dan itu tentu untuk organisasi profesi sangat bermanfaat. Untuk BPJS pun sangat bermanfaat. Jadi saya sampaikan Dr. Dian,
Kalau misalnya Hasna Medika mau mendirikan di satu daerah, bukan bupati yang kita datangi, bukan wali kota yang kita datangi, tapi yang kita datangi pertama adalah BPJS Kesehatan. Kita yakinkan di mana sebetulnya nih Hasna Medika boleh ini kan. Nah, disitulah nanti kita akan menyiapkan visibility study. Nah, disitulah kenapa? Karena pasien kita pastilah nggak ada lah Dokter Dian sekarang kita mendirikan fasilitas kesehatan, apalagi di daerah dengan mengharapkan pasien-pasien itu out of pocket. Nggak ada sekarang. Sudah kecil kemungkinan. Pastilah pasien BPJS, apalagi di daerah. Yang mungkin sekarang bisa bertahan yang ini adalah pasien-pasien yang di kota-kota besar, yang notabene mungkin rumah sakit yang punya sudah punya branding. Tapi kalau di kota-kota, di daerah-daerah, saya yakin 90%. Malahan sekarang Hasna Medika sudah mendekati 95% adalah pasien-pasien BPJS Kesehatan. Nah, dengan demikian tentu dengan adanya klinik Hasna Medika atau klinik apapun juga, ini akan sangat membantu. Malahan pada bulan Oktober saya sempat audiensi dengan Pak Menteri Kesehatan, Pak BGS, Budi Gunadi Sadikin, saya sampaikan Pak Menteri, dengan adanya Hasna Medika di daerah, ya, kita bandingkan nih, mendirikan Hasna Medika yang ada di klinik, ya, klinik dengan rumah sakit Hasna Medika ada di Cirebon, itu selisih biaya untuk rawat inap dengan diagnosa yang sama, dengan obat yang sama, selisihnya itu ada 35%. Jadi kalau misalnya diobati di klinik itu bisa hemat 35%. Wah, kata Pak Menteri, wah ini bagus banget gitu ya. Itu untuk rawat inap. Untuk rawat jalan efisiensinya itu sekitar 7%. Kan ini luar biasa gitu untuk penghematan. Dan yang lebih penting lagi adalah dengan mendirikan klinik adalah efisiensi. Early deteksi dini gitu, early deteksi gitu dari pasien-pasien. Jadi diharapkan pasien tidak dalam kondisi yang lebih berat gitu. Karena apa? Karena tidak ada fasilitas kesehatan. Karena berobat jantung harus ke rumah sakit besar gitu kan. Sarana transportasi susah, ya pasien juga tidak punya biaya untuk transportasi, akomodasi dan lain-lain. Itu mungkin Dokter Dian. Baik, terima kasih dokter. Jadi tadi sangat bermanfaat sekali ya dok model bisnis kesehatan seperti Hasna Medika, dan para sejauh di sini boleh banget tuh bikin bukan hanya untuk jantung aja ya dok ya. Betul. Ini kebetulan Hasna Medika tentang jantung nih. Mungkin kalau para sobat EPAS di sini pengen ngebangun model klinik yang sama seperti Hasna Medika, tapi mungkin yang lain nih saraf atau apapun itu, peluangnya masih gede banget ya dok ya, masih besar banget karena kita balik lagi tadi di era JKN atau BPJS ini, dan ini sangat menguntungkan untuk sejawat sekalian maupun organisasi profesi nih, karena tadi keuntungannya salah satu adalah pemerataan. Organisasi profesi sekarang lagi gencar-gencarnya tentang pemerataan nih, dan dengan bisnis kesehatan yang seperti ini itu sangat mendukung untuk organisasi profesi melakukan pemerataan tersebut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Ada tambahan sedikit, Dokter Dian, boleh saya tambahkan sedikit ya. Nah ini untuk teman sejawat, karena saya dari awal sampai akhir bicaranya tentang klinik jantung, rumah sakit jantung. Tapi gini Dokter Dian, kebetulan ya saya sangat concern gitu kan dengan peraturan dari pemerintah ya, terutama tentang klinik, karena kita punya kepentingan ya, bagaimana supaya pembangunan klinik-klinik kita jalan lancar gitu ya, sesuai dengan harapan. Nah, makanya saya cukup intens lah dengan Kementerian Kesehatan. Nah, sampai sekarang karena gini, ini mohon maaf, kita mulai bicaranya model bisnisnya nggak yang di awang-awang ya, Dokter Dian, langsung aja sejawat yang kira-kira kita mampu. Ya, jadi kalau mendirikan satu rumah sakit jantung, kita bisa mendirikan 10 klinik. Jadi Dokter Dian bisa bayangkan ya, kalau misalnya mendirikan satu rumah sakit itu butuh 170 miliar sampai 200 miliar, ya untuk mendirikan satu klinik itu cukup 1/10-nya, gitu, 15 sampai 17 miliar. Dan kita bisa rereongan, mulai dari teman sejawat ikut kepemilikan, ya, kemudian dari tadi yang saya sampaikan stakeholder bisa ikut kepemilikan, Hasna Medika ikut kepemilikan, ya, malahan insya Allah yayasan jantung nanti bisa ikut juga, teman sejawat bisa ikut juga. Nah, saya sampaikan bahwa ini BPJS kita sudah tidak bisa lagi tutup mata lah. Kita tidak bisa lagi meratapi dengan BPJS Kesehatan. Ya, apapun yang terjadi itu BPJS itu harus jalan. Karena apa? Yang bisa negara berikan yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat itu adalah kesehatan. Subsidi BBM mungkin sudah enggak. Subsidi pendidikan hanya berapa persen. Subsidi perumahan enggak ada. Ini hanya kesehatan. Dan saya yakin siapapun juga pemerintah yang berkuasa itu BPJS itu akan jalan terus. Malahan sekarang kan makin diinikan. Nah, ini adalah kesempatan ya. Kenapa? Rumah klinik utama yang kita dirikan itu dari sisi tarif itu sama dengan rumah sakit tipe D, Dokter Dian dan sejawat. Jadi cukup menguntungkan.
Ya, apalagi nanti dengan single tarif. Single tarif jelas dengan klinik itu pasti akan meningkat ya, karena kalau single tarif pasti ada di median, di tengah-tengah, betul ya Dokter Dian ya, pasti ada di tengah. Yang atas harus turun, yang bawah harus naik. Nah, dengan rumah sakit klinik utama dengan tempat perawatan dibayar dengan tipe D itu sangat menguntungkan. Yang paling penting adalah kendali biaya. Kendali mutu itu yang paling penting ya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Hasna Medika ya, Hasna Medika klinik utama jantung itu baru jadi yang mengurus atau memayungi peraturan tentang klinik ini adalah Permenkes nomor 9 tahun 2014. Di situ hanya klinik utama dan klinik pratama aja Dokter Dian. Nah, itu kan dibutuhkan ya untuk mengatur. Nah, kalau sekarang saya pengen bikin klinik saraf harus ada aturannya, itu belum keluar. Nah, yang baru keluar itu adalah Dirjen Yankes tentang klinik utama jantung. Ya, karena apa? Karena saya cukup intens ke Kemenkes. Ayo dong, Hasna Medika ini jejaring nih. Ya, kita butuh kepastian, ya butuh aturan seperti apa untuk mendirikan klinik itu, mulai dari SOP-nya, mulai dari SDM-nya, mengenai alat kesehatannya, sarana prasarana. Dan karena kita udah punya 9 jaringan, makanya waktu itu syukur alhamdulillah dibantu oleh PP Perki, dibantu oleh pengampu Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, akhirnya dibuat ya Dirjen. Jadi kita sudah keluar nih. Nah, tahun ini baru keluar juga nih 3 peraturan ya tentang, kalau nggak salah, tentang klinik utama gigi mulut, klinik utama saraf, klinik utama estetik medicine. Dan tahun depan selanjutnya dan selanjutnya. Nah, manakala sudah keluar ya tentang klinik pedoman penyelenggaraan klinik utama, ini kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Nah, inilah kita tinggal menyikapi dan mensiasati ya bagaimana peraturan itu menjadi kekuatan. Ya, mungkin selama ini teman-teman sejawat yang saraf, anak, dalam itu belum tahu gitu. Bagaimana cara mendirikan klinik utama. Nah, alhamdulillah, nah mudah-mudahan ke depan saya yang istilahnya menawarkan diri gitu ya, karena Hasna Medika ini alhamdulillah ya sebagaimanapun juga sudah punya jaringan dengan 7 kliniknya, kemudian tahun depan 13, kemudian 18 sampai 23. Tentu kita aja punya pengalaman dan kita untuk siap sharing gitu. Barangkali teman sejawat dokter anestesi ingin mendirikan klinik nyeri, dokter saraf, dokter THT, dokter kulit gitu. Kita akan sharing ya. Terutama apa? Terutama untuk menyikapi pasien-pasien BPJS ini. Pasti ada kekuatan untuk kita. Itu tambahannya Dokter Dian, terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Wah, ini insight baru lagi nih. Jadi dokter Gugun sangat terbuka loh dengan kemungkinan semua klinik yang bisa kita bangun, bukan hanya jantung aja. Jadi kalau yang di sini udah mulai kepikiran nih mau bangun klinik apa selain jantung, boleh banget nanti didiskusikan lebih lanjut dengan dokter Gugun ya dok ya. Siap Dokter Dian. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir dok dari IPAS, pertanyaan nomor 7. Apa saja hal-hal yang ingin dokter sampaikan kepada seluruh dokter spesialis maupun calon dokter spesialis yang ingin berbisnis dari pengalaman yang dokter dapatkan sejauh ini? Tadi mungkin udah ada beberapa ya dok, mulailah dari secepat mungkin gitu ya, sedini mungkin, belajarlah dari belajarlah mencari relasi dan lain-lain, atau ada hal lain dok yang ingin disampaikan? Ya karena mungkin sebagian besar ya sudah saya sampaikan semua ya, tapi pada intinya adalah kita sudah harus merubah mindset kita, Dokter Dian, yang mungkin pada saat saya selesai pendidikan dan nanti apalagi Dokter Dian nanti mau sekolah, mau menyiapkan itu mindsetnya harus berubah. Dalam arti bahwa sejawat itu harus menjadi kekuatan. Sejawat itu bukan sebagai ancaman atau kompetitor. Ya, jadikan sejawat itu adalah menjadi kekuatan. Dan jadikanlah networking itu menjadi salah satu cara kita untuk membuka ya apa yang kita inginkan. Nah, kemudian juga dengan program JKN, ya saya akui program JKN itu masih banyak kekurangannya. Tapi kalau kita terus melihat sisi kekurangannya, itu bukan energi yang positif buat kita, ya. Karena gini, dari 100 miliar ya, 100 triliun itu 25% itu ya, atau sekitar 25, katakanlah laporan BPJS tahun 2021 ya. 25%, sekitar 25 triliun itu penyakit-penyakit katastrofis ya. Jadi sebetulnya ada kue besar loh Dokter Dian. Ya kalau kita melihat dari sisi bisnis gitu ya. Dalam arti sebetulnya kita jangan melihat bahwa BPJS hanya dari sisi negatif, tapi ada kekuatan juga. Sekarang apa sih ya yang model usaha yang pasiennya nggak perlu ngeluarin uang gitu Dokter Dian. Kalau kita mau bikin keripik aja atau mau bikin perusahaan aqua itu pasien itu harus mengeluarkan uang 5.000 perak,
ya 3.000 perak, tapi bisnis apa gitu? Yang pasiennya 90% itu tidak mengeluarkan uang, ya bisnis kesehatan. Nah inilah sisi positif inilah yang harus kita lihat ya. Mungkin nanti kita bisa sharing lah. Saya sangat terbuka, saya senang sekali untuk lihat untuk bisa sharing dengan teman-teman ya. Malahan waktu kemarin juga saya sampaikan kepada guru besar dari bedah plastik, dari saraf, dari anak, yuk Prof, Dok, ayo kita sharing bareng-bareng ya. Mungkin kalau Prof, Dok udah cukup ya, dalam arti mereka sudah mendapatkan apa yang didapat. Tapi bagaimana dengan anak didik kita loh Prof? Bahwa Prof harus menghasilkan 7, kalau misalnya penyakit dalam sampai 10. Nah, ini tanggung jawab kita. Bagaimana yang 10 ini harus berdaya gitu. Kita tidak hanya mendidik, menghasilkan dokter jantung, dokter penyakit dalam, dokter anak yang hebat-hebat, tapi mereka juga harus berdaya gitu. Karena bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi kita juga ikut memikirkan. Dan yang kita sampaikan tadi, yang saya sampaikan bahwa bisnis kita kalau dikelola dengan baik, kita bisa menangkap peluang, ya. Kita teman-teman menjadi satu kekuatan, ini luar biasa, Dokter Dian. Apa yang saya yakini ya, dengan klinik jantung yang kita lakukan, dengan sedikit mungkin sukses story, ini juga bisa dialami oleh teman-teman. Ya, asal kita mau sharing, berbagi kompetensi, saya berulang-ulang, berbagi komitmen tanggung jawab, sudah selesai. Saya bilang, kita untuk memikirkan diri sendiri, gitu. Single fighter sudah selesai, eranya kita berkolaborasi dengan teman-teman. Itu mungkin Dokter Dian, terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Jadi tadi berkali-kali disebutkan oleh dokter Gugun ya, era JKN atau era BPJS ini penting banget nih buat kita, malah sebenarnya punya banyak positif buat kita, dan malah sebenarnya bukan lagi buat kita untuk saling sikut-sikutan ya sama sejawat, malah kita untuk memanfaatkan sejawat untuk membangun bisnis bersama-sama. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih dokter untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan dari IPAS. Namun sekarang, sebelum kita lanjut ke selanjutnya, nah yang selanjutnya itu adalah kita mau buka sesi Q&A nih. Jadi udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih dok, udah ada 10 pertanyaan yang masuk dari peserta nih. Yang lainnya boleh bertanya lagi. Jadi pertanyaannya dapat diajukan melalui Slido dengan cara masuk melalui slido.com maupun aplikasi Slido, masukin kodenya 2380213 atau boleh langsung saja scan barcode-nya dan masukin kodenya 2380213. Pertanyaannya diajukan dengan menuliskan nama, underscore instansi rumah sakit atau tempat bekerja atau asal universitas. Oke, silakan yang mau bertanya. Sebelumnya kita buka dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ini sudah belasan dok pertanyaan yang masuk. Mungkin tidak akan kita jawab semua ya, karena nggak terasa ini udah cukup lama waktunya. Tapi kita akan coba kerasa jawab. Ya? Iya, terasa nih dok. Tapi kita akan coba jawab beberapa pertanyaan yang masuk tentunya. Kita boleh mulai dari pertanyaan yang pertama, admin. Oke, yang pertanyaan pertama dari Dr. Andi Firmansyah dari Unsri nih dok, Palembang. Izin bertanya dok, maaf, halo, oke. Izin bertanya dok, maaf, persyaratan membuat rumah sakit, apakah harus ada syarat minimal jumlah spesialis atau bisa atau tidak wajib ada spesialisnya dok? Nah, jumlah spesialis kalau mau bangun rumah sakit nih dok katanya. Ya, terima kasih nih Dr. Andi Firmansyah ya dari Unsri. Jadi kebetulan kita kan kalau mendirikan baik itu klinik, kemudian rumah sakit kan ada itunya ya, ada Permenkesnya lah tentang klinik, misalnya Permenkes 30, apalagi sekarang dengan undang-undang ini ya, Omnibus Law gitu ya. Nah, jadi membuat rumah sakit, nah tentu ini kan ada kriterianya, baik itu rumah sakit tipe D, kemudian rumah sakit tipe C, ya, kemudian tipe B, tipe A. Nah, ini memang kalau ini Dokter Andi, kalau persyaratan membuat rumah sakit, tentu ini tergantung dari rumah sakitnya tipe apa. Kalau misalnya kalau tidak salah ya, mungkin kalau tipe D minimal 4 bagian besar ya Dokter Dian ya, dengan beberapa dokter spesialis lainnya. Kalau rumah sakit tipe C lebih kompleks lagi gitu kan. Tipe B. Nah, ini memang harus dilihat secara detail nih Dokter Andi. Nah, kalau kami sendiri sebetulnya kami di klinik ya, jadi fokus kami di klinik. Jadi kalau rumah sakit seperti yang di Hasna Cirebon, tentu misalnya rumah sakit jantung Hasna Cirebon harus minimal ada 3 dokter spesialis jantung, kemudian ada subspesialis misalnya intervensi, kemudian bisa ada beberapa dokter spesialis lain ya. Nah, kalau pertanyaan ini yang lebih detail mungkin nanti Dokter Andi Firmansyah bisa melihat ya Dokter Dian ya, secara spesifik gitu ya. Nah, barangkali nanti kalau pengen membuat klinik utama jantung atau apa, silakan nanti bisa konsultasi dengan saya ya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Dokter Gugun. Jadi tadi ya syaratnya sudah diatur oleh Pak Menkes kalau untuk jumlah rumah sakit, tapi balik lagi ke Dokter Gugun bilang fokusnya dan lebih menguntungkan sekarang adalah membuka klinik nih Dokter Andi, bukan rumah sakit. Dan kalau ingin konsultasi lebih lanjut tadi Dokter Gugun sudah membuka diri untuk hal tersebut ya. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya nih. Oke, pertanyaan selanjutnya dari dokter, apa nih, bacanya Kiel atau Kiel nih? Dokter Kiel, dari USU nih dok, dari Medan. Ada 3 pertanyaan, mungkin pertanyaan pertama dulu dok. Bagaimana cara dokter bisa bagi waktu? Nah, ini udah dijawab sih tadi ya dok ya kayaknya. Ya. Pertanyaan kedua, berapa kapital awal yang diperlukan untuk membangun klinik atau rumah sakit dan bagaimana cara memenuhi kapital tersebut? Pertanyaan ketiga, bagaimana cara mengelola jaringan klinik atau rumah sakit dokter? Apa tipsnya? Oke, pertanyaan kedua dan ketiga saja dok, silakan. Ya. Nah, jadi saya buka bocoran aja tadi sebetulnya udah disampaikan ya. Hasna Medica ini adalah sekarang kekhususan mendirikan klinik utama jantung dengan tempat perawatan. Ya, kenapa kita nggak mendirikan hanya rawat jalan aja? Karena di era BPJS ya, justru BPJS itu lebih senang gitu ya kalau klinik itu dengan tempat perawatan. Ya, seperti kami Dokter Dian dan sejawat ya Dokter Kiel, waktu kami meresmikan klinik jantung Hasna Medica yang ada di Cianjur, ya begitu klinik jantung baru diresmikan, BPJS dan Dinas Kesehatan sampai Dokter Gugun jangan bikin di Cianjur aja, di Sukabumi juga kita butuh. Kenapa? Karena masih banyak ya akses pelayanan kesehatan yang belum ada gitu. Ya padahal karena kalau untuk investasi bikin rumah sakit ya Dokter Kiel, ini kalau kami berhitung satu bed itu membutuhkan sekitar 1 miliar. Jadi kalau misalnya rumah sakit itu dengan 100 bed, 150 bed itu butuh sekitar 150 miliar. Itu baru bangunan, alat kesehatan dan alat-alat umum, belum dengan lahan, ya. Jadi bisa dibayangkan. Jadi kalau lahan bisa 40 miliar ya bisa sampai 200 miliar gitu. Nah, jadi memang kalau klinik utama menguntungkannya apa? Karena investasinya kita tidak terlalu besar. Nah, untuk mendirikan klinik utama kita di awal itu butuh sekitar 15 sampai 17 miliar untuk mendirikan. Jadi kapital awal itu capex ya Dokter Dian. Jadi investasi awal 17 miliar itu yang dibutuhkan adalah yang pertama strategi kita adalah kita tidak membeli aset lahan di awal. Jadi kita jadikan bahwa lahan yang kita tempati kita bangun adalah 5 tahun pertama itu adalah disewa. Baru tahun ke-6 kita beli. Ini untuk menekan capex. Ini untuk menekan supaya investasi di awal itu tidak terlalu mahal. Karena apa? Klinik yang kita butuhkan, lahan itu sekitar 2.500 sampai 3.000 meter. Ya, jadi kalau katakanlah harga per meternya itu 2 juta, di awal sudah butuh untuk lahan aja sudah 6 juta. Nah, jadi kita sewa dulu. Kira 5 tahun sewa dengan perjanjian tahun ke-6 baru kita beli dengan harga yang sudah kita sepakati. Kenapa tahun ke-5 atau tahun ke-6? Karena diharapkan tahun ke-5 atau tahun ke-6 klinik yang kita bangun itu sudah sehat ya, sudah profit. Ya, jadi kita break even point itu Hasna Medica itu untuk klinik itu sekitar 4,5 tahun. Jadi di 4,5 tahun itu kita sudah untung ya. Jadi biaya yang dibutuhkan itu sekitar 17 miliar, 15 sampai 17 miliar. Untuk apa? Untuk membangun infrastruktur, untuk memberi alat kesehatan, alat umum, perizinan dan lain-lain. Nah, seperti itu ya. Jadi sekitar 17, kalau mendirikan rumah sakit itu sekitar 170 miliar ya. Nah, bagaimana dengan pendanaannya? Nah, pendanaan itu Hasna Medica, karena terus terang, saya buka ini juga nih Dokter Dian dan sejawat, bahwa untuk mendirikan 7 entitas yang pertama, kami ini jungkir balik, ya, mengandalkan pihak ketiga. Karena kan mungkin ada anekdot ya, kalau dokter umum yang pertama lulus, kemudian pengen punya mobil, pengen punya rumah, kalau orang tuanya bukan konglomerat ya Dokter Dian, itu harus pinjam uang ke bank gitu ya. Kenapa? Karena pendapatan kita kan ya mungkin tiap bulan ya dari praktek ada ya enggak. Kami pun sama gitu. Hasna Medica yang 7 entitas itu kekuatan kami adalah kami pinjam uang ya, pinjam uang ke pihak ketiga perbankan, kemudian dengan untungan yang kita peroleh, kemudian dengan sebagian dari teman-teman sejawat ikut kepemilikan saham. Nah, setelah kami melihat bahwa Hasna Medica ini cukup ya, yang tadi saya sampaikan, Hasna Medica ini menjadi role model untuk teman-teman sejawat di daerah. Makanya kami banyak ini. Kami kemarin ke Makassar, nanti ke Manado, ke Medan, ke Palembang, ke Padang, ke Lampung. Nah, saya nggak mungkin sanggup lagi.
Nah, akhirnya 3 tahun terakhir ini saya mengundang mitra strategis investor. Kenapa? Karena saya yakin ya bahwa Hasna Medica ini nggak mungkin saya kelola sendiri gitu. Nah, akhirnya kita mencari mitra strategis. Tujuannya apa? Hasna Medica tahun 2025 harus menjadi perusahaan publik. Jadi perusahaan publik itu adalah kita membangun itu tidak berdasarkan pinjaman lagi, tapi dana dari publik. Dr. Dian boleh menjadi ikut kepemilikan saham, Dr. Kiel juga bisa ikut, dan siapapun bisa. Nah, ini kekuatan yang luar biasa kita. Dan kita sudah cadangkan ya, dari tahun 2026 kita akan menjadi perusahaan terbuka. Jadi Hasna Medica kita harapkan nanti menjadi seperti Alfamart, Indomart lah di ibu kota kabupaten. Nah, ini kan luar biasa buat kita. Apalah artinya nama Hasna, tapi manfaatnya yang luar biasa untuk kita semua. Ini juga nanti bisa kita harapkan klinik mata, klinik anak, klinik bedah. Nah, kemudian bagaimana cara mengelola? Nah, itu yang saya sampaikan. Alhamdulillah, Hasna Medica ini sekarang sudah dikelola dengan sangat profesional. Kita punya satu holding, ya. Kebetulan saya sebagai CEO. Kemudian saya punya board of director. Kemudian saya punya sebagai dewan komisaris, ya. Mulai dari salah satu guru besar, Dr. Jantung sebagai komisaris independen. Kemudian juga komisaris utamanya adalah orang yang sangat mumpuni di bidang di bidang penanaman modal, di bidang keuangan. Kemudian juga salah satunya ada salah satu mantan direktur yang sudah pensiun dari BPJS Kesehatan, hanya untuk meyakinkan gitu bahwa kita comply terhadap peraturan dari BPJS, peraturan dari organisasi. Nah, jadi kami sangat mengelola dengan sangat profesional. Alhamdulillah kita sudah due diligence, finance due diligence, tax due diligence. Kita menjadi perusahaan terbuka. Ya, jadi nggak ada lagi lah perselingkuhan tentang pajak segala macam. Kita akan sangat terbuka. Kenapa? Karena teman-teman harus yakin bahwa bergabung dengan Hasna Medica itu betul-betul comply terhadap peraturan, ya. Nah, jadi mengelola jaringan ya, dan alhamdulillah di setiap klinik yang kita bangun kita punya PT. Ya, kita punya PT holding, misalnya PT Hasna Medica Bakti Cirebon. Kemudian di tiap PT klinik-klinik itu ada punya PT-PT. Nah, di PT itulah teman-teman sejawat bisa ikut bagian kepemilikan. Ya, jadi ini sudah ada payung hukumnya, aturan mainnya seperti apa, klinik bylaw-nya seperti apa, kewajiban direksi seperti apa. Ya, jadi kita sudah punya orang-orang yang cukup profesional. Kita juga punya tempat pelatihan khusus. Kemudian juga pada saat mau membuka satu klinik, maka kita sudah memberlakukan bahwa mulai dari direktur kliniknya, case manajernya, dokter-dokternya itu kita lakukan on job training gitu ya di Hasna Medica yang ada di pusat. Itu Dokter Dian dari terima kasih. Baik, terima kasih. Lengkap banget nih tadi jawaban dari Dokter Gugun ya. Jadi untuk kapital awal tadi sudah disebutkan juga nih, baik untuk rumah sakit dan untuk klinik, bagaimana cara memenuhi kapital tersebut dan bagaimana cara mengelola jaringan klinik ataupun rumah sakit di berbagai tempat. Tadi sudah dijawab cukup lengkap dengan Dokter Gugun. Kita boleh ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Dr. Giovanno dari Unan di Padang nih, Dok. Dari Padang katanya, halo Dok, success story yang sangat menginspirasi sekali. Bagaimana Dok cara join bisnis klinik sama-sama dengan dokter? Terima kasih Dok, silakan Dokter. Ya, itulah. Yang paling penting adalah mindsetnya sama gitu kan ya. Jadi mindsetnya sama bahwa kita, dari kita, oleh kita, untuk kita gitu kan. Nah, itu saling terbuka. Ya, dalam arti yuk kita bareng-bareng gitu teman-teman yang gabung dengan kita, selain juga ikut kepemilikan saham, kontribusinya seperti apa gitu kan. Apakah itu praktek, apakah itu mencarikan dokter spesialis, apakah berlaku sebagai marketingnya gitu kan. Nah, kemudian juga dari kami pun sama ya, kami akan sangat terbuka. Dari awal sudah jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban ya. Kapan itu misalnya kami sampaikan saham. Nah, yang menariknya seperti ini Dokter Dian dan Dokter Gio, bahwa Hasna Medica ini sangat mementingkan terutama untuk dokter-dokter spesialis yang praktek, yang menjadi inisial karir. Nah, itulah sebetulnya kuncinya di situ. Karena apa? Begitu kita praktek itu minimal harus ada 2 atau 3 dokter jantung. Harus ada 1 dokter spesialis penyakit dalam. Harus ada dokter paru, ya. Harus ada dokter rehab. Nah, ini luar biasa, kita bisa berkolaborasi bersama-sama. Nah, dengan demikian teman-teman sejawat itu mempunyai kepastian gitu ya dari teman-teman bahwa mereka bekerja dengan kepastian, garansi income-nya berapa segala macam. Dan yang menarik, karena kita tahu Dokter Gugun, boro-boro nih saya udah 5 tahun sekolah, saya habis, tabungan habis, pinjaman kemana, masa saya harus membeli saham. Nah,
saham yang kita berikan untuk dokter yang praktek itu bisa dicicil dari jasa medis. Nah, dokter Dian misalnya nanti selesai nih, ya, misalnya selesai jadi spesialis jantung. Kemudian mau kita buka di mana nih? Di Papua atau di Manado atau di mana nih? Dokter Dian silahkan praktek, ya, sebagai dokter full timer katakanlah dokter jantung. Dan dokter Dian bisa mencicil saham yang kita berikan itu dari jasa medis yang tiap bulan ya ada persentase, kan itu luar biasa gitu ya. Nah untuk dokter-dokter lain kalau itu bisa misalnya sampai 10 bulan, sampai 1 tahun gitu. Nah ini kan luar biasa. Nah mengenai cara join segala macam, nah itu bisa sampaikan tadi, bisa dokter itu bisa sebagai dokter. Baik, izin dokter. Apakah masih tersambung? Baik, sepertinya ada sedikit gangguan nih dari Dokter Gugun. Mungkin akan kita coba hubungi kembali. Sudah ya. Sudah ya dok ya? Oke, siap-siap dok. Nah itu dokter Dian. Jadi kesempatan sangat baik ya di kita, sangat banyak pilihan. Tapi intinya adalah untuk kebersamaan gitu kan ya. Dan syukur alhamdulillah untuk dokter jantung sudah lebih dari 30 nih dokter Dian yang gabung dengan Hasna Medika, kemudian dokter penyakit dalam, dan insya Allah jumlah itu akan semakin meningkat gitu ya dari waktu ke waktu. Baik, terima kasih dokter. Oke, kita mungkin coba jawab 2 pertanyaan lagi ya dok. Jadi 5 pertanyaan dari peserta nih yang kita jawab. Oke, pertanyaan selanjutnya. Boleh langsung aja. Oke, yang ini anonim nih dok, dia nggak nyebutin nih namanya siapa. Dok, izin bertanya bagaimana cara mencari SDM di awal perizinan? Biasanya kalau klinik baru agak kesulitan ya dok mencarinya. Silakan dokter. Ya, memang di beberapa daerah ya, seperti yang kita alami juga, SDM ini agak sulit gitu ya. Nah, jadi biasanya kita menyikapinya, kita tidak terlalu mepet waktunya dokter Dian. Nah, contoh Hasna Medika yang Garut ya, itu pembangunan kira-kira selesai bulan September lah katakanlah ya. Jadi kita tanggal 1 Februari kemarin sudah groundbreaking, pembangunan 6 bulan. Nah, 3 bulan sebelum selesai, jadi sekitar Juni, Juli, Agustus. Nah, sekitar Juni kita ini sudah menginikan istilahnya sudah men-share ya ke job job street atau apalah namanya ya. Nah untuk kebutuhan SDM. Nah ini makanya kata kuncinya di situ. Memang SDM yang qualified segala macam ini di daerah-daerah yang agak sulit ya. Tapi memang kita antisipasinya jauh-jauh hari yang pertama. Yang kedua biasanya kita ada pengampuan gitu ya. Dalam arti begitu SDM yang dapat itu kan langsung kita job training kan di pusat. Pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya memang tenaganya belum ada, biasanya kita mendatangkan dari pusat, dokter Dian. Ya sambil berjalan waktu kita yang dari pusat itu selalu kita kirim ya, misalnya ke Cianjur nih. Di Cianjur kurang misalnya untuk tenaga ahli gizinya gitu ya. Kita kirimkan nih dari salah satu entitas ke sana ya, kemudian kita sambil mencari. Nah, biasanya memang dengan waktu akan ada gitu ya. Nah, ini juga menjadi concern kita karena setiap bupati atau wali kota ya pada saat peresmian itu selalu menitip beratkan ya bahwa dokter Gugun tolong begitu ada Hasna Medika di daerah itu tidak terlalu banyak mendatangkan tenaga yang bukan dari daerah asal. Jadi concern kita ya hampir 80-90% tenaga-tenaga yang kita pekerjakan adalah tenaga-tenaga lokal. Nah itu menjadi concern kita. Nah kemudian yang agak sulit juga mungkin SDM dalam arti tenaga dokter spesialis. Nah, makanya saya sampaikan bahwa Hasna Medika datang ke satu, katakanlah di Kamis Selasa ini, Airboy ini akan mengeksekusi di Bali. Jadi begitu kami di Bali, itu sudah punya jaminan bahwa karena kami selalu bekerja sama itu dengan stakeholder di sana. Ya, jadi begitu kami ke sana, dokter kepala departemennya atau kepala program studinya dari Universitas Udayana itu akan mempersiapkan
dokter spesialis jantungnya, dokter Dian. Nah ini yang kata kuncinya di situ kan, dokter spesialisnya. Termasuk juga dokter penyakit dalam, dokter paru, ya teman-teman sejawat kepala departemennya nanti akan membuka link, dan juga seperti dokter rehab gitu ya. Kami kemarin kedatangan nih di Hasna Medika, Rumah Sakit Jantung Hasna Medika Kuningan, itu perhimpunan dokter dokter rehab se-Jawa Barat, ketua dan ketua program studinya datang ke Hasna Medika Kuningan. Kenapa? Karena mereka juga merasa diuntungkan gitu ya. Ada tempat di mana nanti dokter-dokter spesialisnya itu bisa memulai berpraktek atau inisial karir di Hasna Medika Group ya, seperti itu. Ya, Gitu ya. baik. Terima kasih dok. Jadi tadi cukup banyak ya cara yang bisa dilakukan untuk mencari SDM di awal perizinan kita membuka klinik, baik itu dengan lewat job street, kemudian mau itu kita bekerja sama dengan berbagai departemen atau hal-hal lain, ataupun bahkan kalau misalnya memang susah banget, berarti mau nggak mau kita datangkan dulu dari pusat. Tapi tadi satu tips dari dokter Gugun adalah persiapkan dari jauh-jauh, karena mencari SDM mungkin tentu bukan hal yang mudah ya dok ya. Jadi kalau mau membangun klinik, pastikan bahwa pencarian SDM-nya itu dari jauh-jauh hari dan masuk dalam perencanaan atau planning yang cukup bagus. Oke, pertanyaan terakhir yang kita jawab bersama dokter Gugun, silakan. Oke, pertanyaan terakhir ini dari dokter Yoga dari UNS. Nah, ini cukup beragam nih dok, pertanyaannya cukup masuk. Mungkin kalau kita punya banyak waktu dibuka lagi, banyak nih dok, dari Sabang sampai Merauke yang datang hari ini ya dok ya. Dari dokter Yoga dari Solo nih dok, mohon izin bertanya serta masukan terkait permodalan dalam bangun klinik atau rumah sakit. Dan yang kedua, tips dalam mencari tim yang bagus supaya klinik dapat berjalan dengan kontinu. Nah, ini sebenarnya tadi udah sempat dijawab ya dok ya, untuk mencari modal sama tim yang bagus. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja. Oke, ini dari dokter Lutfi nih dok. Dari dokter Lutfi, bagaimana cara beli saham klinik atau rumah sakit Hasna dok? Mungkin ini tadi belum dijawab. Atau boleh mau dijawab atau tidak nih dok? Oh boleh dijawab aja. Silakan dok. Nah jadi selalu ya dokter Dian, keberadaan Hasna Medika ini harus manfaat ya, terutama buat masyarakat yang membutuhkan ya. Baik itu masyarakat umum atau masyarakat peserta JKN dan BPJS. Kemudian juga untuk teman-teman sejawat ya. Jadi kita selalu mengalokasikan saham dari satu klinik. Jadi silakan teman-teman sejawat kalau misalnya mampu bisa menyerap sampai 49% saham dari satu entitas Hasna Medika. Kenapa? Karena kita memang butuh 50+1. 50+1 itu berarti butuh 51%. Itu sebagai syarat mayoritas. Dalam arti mayoritas itu maksudnya untuk konsolidasi laporan keuangan. Karena Hasna Medika ini akan menjadi perusahaan terbuka. Biar apa? Biar Hasna Medika ini bisa sampai 100, 200, atau 300 tahun gitu ya. Karena harus diyakinkan bahwa dimanapun Hasna Medika berada, itu harus mempunyai standar yang sama. Ya, ini mohon maaf nih kalau misalnya dokter Dian, saya kan sering keluar nih lewat rest area, kalau kita makan solaria gitu, dokter Dian itu pasti sama, mau di Papua, di Medan, di Bandung, itu solaria pasti rasanya sama. Nah Hasna Medika pun sama gitu ya, bahwa ada Hasna Medika, baik itu SOP-nya, baik itu bangunan yang fisik itu sama. Jadi kita silakan, manakala seperti di Malang itu 49% bisa diserap oleh teman-teman, kita 51%. Ada di satu daerah kita 70%. Teman sejawatnya mampu 30%. Nah itu silakan ya. Jadi memang ini sangat-sangat ini. Nah, bagaimana cara belinya? Nah, kita siapkan pada saat pendirian ya. Jadi pada saat pendirian, nah seperti Selasa ya kami ke sana. Nah, kita udah sharing, sebelumnya sudah expose gitu ya, bahwa untuk pendirian satu klinik jantung Hasna Medika katakanlah dibutuhkan 15 miliar. Jadi satu lembar saham itu biasanya kita 1 juta gitu ya. Itu silakan sama teman-teman. Ya, jadi nanti teman-teman di antara teman-teman berunding gitu ya. Berapa gitu ya. Misalnya dari 7 dokter jantung itu berunding siapa? Ada yang punya 5%, ada yang punya 7%, ada yang 2%. Tapi maksimal mereka sampai 49%. Ya, manakala tidak terserap akan kami serap. Nah, nanti ke depan setelah kita menjadi perusahaan publik ya, setelah IPO, perusahaan terbuka, tentu siapapun bisa ikut kepemilikan saham secara terbuka ya. Nah, nanti setelah itu tentu ini akan meningkatkan value gitu ya dari Hasna Medika itu sendiri, dan syukur alhamdulillah dengan kemarin kita sudah masuk mitra strategis gitu ya. Kemudian kita juga mengharapkan pada saat nanti IPO kita pun punya dana dari masyarakat, sudah lagi tidak pinjaman uang ke bank lagi dokter Dian. Ini kita bisa mendapatkan dana segar yang untuk tentu saja untuk pengembangan dari Hasna Group dan untuk kebersamaan kita semua. Itu dokter Dian.
Baik, terima kasih dok. Jadi tadi kalau dari dokter Gugun adalah cara beli saham kliniknya nanti dibuka nih ketika kliniknya dibuka kembali atau dibangun di suatu tempat. Dan tadi dokter Gugun udah kasih bocoran nih pada tahun 2025 nanti rencananya ada 25 cabang. Jadi siap-siap aja nih kalau udah denger klinik atau cabang Hasta Medica buka di mana nih. Siap-siap nih kalau misalnya mau beli sahamnya atau mau bergabung dengan Hasta Medica silakan dihubungin lebih lanjut ke Hasta Medicanya untuk membeli saham kliniknya ataupun rumah sakit yang nanti akan dibangun oleh Hasta Medica. Baik, dirasa cukup ya untuk menjawab. Masih banyak sekali pertanyaan belum terjawab, tapi sepertinya insya Allah sudah terjawab dengan penjelasan dokter Gugun yang A sampai Z. Mungkin kalau alfabet lebih dari 26, lebih nih kayaknya. Udah jelas banget dari awal sampai akhir, tapi tentu kalau untuk membicarakan lebih banyak lagi mungkin belum Ya. sampai ke sana, karena kita waktunya cukup Ya. terbatas gitu ya. Untuk sesi pertanyaan kita akhiri sampai di sini, dan mungkin sebelum ditutup saya mau minta closing statement dulu dari Dokter Gugun, kira-kira closing statement kesimpulan ataupun pesan-pesan terakhir yang ingin disampaikan kepada seluruh sejawat teman Sobat Aipas yang hadir di sini malam ini, Dok. Ya, terima kasih nih Dokter Dian dan Aipas yang sudah memfasilitasi. Ini adalah pertemuan pertama ya. Kalau pertemuan pertama yang penting ininya sama dulu lah, mindsetnya sama gitu ya. Untuk selanjutnya nanti kita bisa bicarakan. Nah, mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan pada malam hari ini tentu bisa membawa insight, inspirasi buat teman-teman semua ya. Karena terus terang saya sangat ingin gitu ya, apa yang sudah saya kerjakan itu banyak membawa manfaat buat kita semua. Ya, jadi kalau saya punya prinsip jangan menunggu waktu untuk berubah, tapi berubahlah selagi kita punya waktu ya. Jadi jangan ditunda-tunda tunda-tunda ya untuk berbuat baik, dan selagi masih ada umur segeralah, karena kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Nah, itulah prinsip saya. Jadi apa yang kita bisa kerjakan terbaik hari ini, apalagi kita punya profesi yang sangat mulia ya, sebagai seorang tenaga kesehatan, berbuat baik. Dan kita ingin semua kita yang ada di sini adalah orang yang beruntung. Apa itu orang beruntung? Orang yang paling banyak membawa manfaat untuk kita semua. Itu saja mungkin Dr. Dian yang sejauh sekalian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Saya sangat terbuka untuk kita bisa sharing ya. Mudah-mudahan apa-apa yang kita sampaikan hari ini banyak membawa manfaat buat kita semua, dan saya juga mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan di hati sejauh sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter untuk closing Sama-sama. statement-nya. Terima Terima kasih kasih banyak dokter semuanya. Gugun untuk malam ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. izin, Rip, dokter. Terima kasih. Siap dokter, terima kasih Oke. banyak. Terima kasih banyak untuk dokter Gugun, dan terima kasih banyak juga untuk para peserta yang sudah hadir hari ini, berpartisipasi hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan dari dokter Gugun malam ini berguna untuk kita semua. Semoga nanti semuanya Amin. jadi dokter spesialis dan dokter yang berbisnis dengan sukses. Saya Amin. Dr. Dian Aris Priyanti, mohon maaf jika banyak kesalahan dari awal sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Air mata sedihmu kala itu mengungkapkan semua kekurangannya, semua dariku yang tak dia punya. Daya pikat yang memang engkau punya, sungguh-sungguh ingin aku lindungi. Dan setelah luka-lukamu reda, kau lupa aku juga punya rasa. Lalu kau pergi kembali dengannya. Aku pernah menyentuhmu, apa kau malu? Di bawah basah langit abu-abu, kau di mana? Di lengannya malam menuju minggu, kau di mana? Kadang dering masih ada namamu, beberapa pesan singkat untukku. Entah apa maksudmu yang ku tahu, sayangimu aku telah keliru. Ayo tulis di buku harianmu, kelak jelaskan bila engkau punya waktu. Di bawah
dan sang puas. Benar senangkah rasa hatimu